Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1355, Worldwide Fame bermalam. Enchi meliriknya dalam-dalam dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, Monster Academy masih kurang lebih dibandingkan dengan Shrek Academy dan Tangsek. Hanya Akademi Shrek dan Tangsek T yang mampu menumbuhkan bakat langka seperti Tang Wulin dengan rahasia tersembunyi mereka. Setelah putaran ketiga pertempuran lima dewa berakhir, seluruh kekaisaran terkejut sementara Tang Wulin dibawa pergi oleh Roh Kudus Douluo. Tidak ada yang bisa menyaingi Roh Kudus Douluo di kekaisaran Luo Star atau lebih tepatnya di seluruh benua Star Luo. Roh Kudus Douluo menekan jiwa kilin Douluo yang akan segera bubar. Dia mengurung jiwanya di dalam tubuhnya lalu membawanya kembali ke Tangsek untuk perawatan. Energi kehidupan limit Douluo sangat kuat sehingga tidak mudah baginya untuk mati. Selain itu, Tong Yu masih dianggap sebagai yang terbaik dalam hidupnya sebagai limit Douluo. Usianya sekitar 70 tahun, tepatnya saat energi hidupnya paling kuat. Tang Wulin juga menahan tenaga pada saat terakhir sehingga aura kehancurannya tidak mengalami ledakan total. Mereka entah bagaimana berhasil menyelamatkan nyawa kilin Douluo di titik akhir. Tentu saja, 5 elemen kilin Pearl yang menakjubkan dan patut dicontoh juga kembali menyatu dalam tubuh kilin Douluo. Akhirnya, limit Douluo yang telah hidup kesepian dan tak berdaya tidak mati begitu saja. Tapi Tang Wulin masih belum bisa memastikan apakah ini hal yang baik baginya atau tidak. Yali menggunakan setetes darah segar Tang Wulin untuk memicu garis keturunan binatang suci kilin Douluo Tong Yu. Dia sudah memasuki kondisi penyembuhan diri sekarang, tetapi beberapa hari ke depan akan menentukan apakah dia bisa membuat pemulihan total. Yang mulia, saya ingin permisi dulu. Saya ingin mempersiapkan kompetisi besok. Petik 2. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Roh Kudus Douluo sebelum kembali ke kamarnya. Waktu berjalan sedikit singkat baginya karena jelas bahwa satu malam saja tidak cukup baginya untuk menyerap dan mencerna keuntungan dari pertempuran hari ini dengan kilin Douluo. Karena urgensi masalah ini, dia harus mengembalikan dirinya ke kondisi terbaiknya sehingga dia bisa melanjutkan pertempuran keempat pertempuran lima dewa besok. Dia sudah melalui 3 dari 5 putaran dalam pertempuran 5 dewa. Dia merasa mendapat keuntungan terbesar dari pertempuran hari ini. Bahkan jika basis kultivasi Tong Yu berkurang karena mutiara kilin, pandangan ke depan dan pengalaman tempurnya termasuk pemanfaatan kekuatan jiwa semua adalah tingkat batas Douluo. Kalau tidak semestinya sulit bagi Tang Wulin untuk melawan master jiwa lain di bawah peringkat Hyper Douluo sesuai dengan kapasitas bertarungnya saat ini. Pertempuran itu berlangsung sekitar 1 jam. Dia juga menghabiskan sebagian besar waktu memeras otaknya dan sudah kelelahan pada akhirnya. Baru kemudian ia berhasil mencapai kemenangan setelah kilin Douluo kelelahan. Pada kenyataannya, ini benar-benar kasus keberuntungan. Jika kilin Douluo berada dalam kondisi prima, Tang Wulin tidak akan mendapat kesempatan dalam kondisi saat ini. Basis kultivasinya akan didominasi oleh lawan. Malam berlalu. Semuanya tenang dan sehat di Star Luo. Rincian yang terkait dengan pertempuran kemarin sudah berubah menjadi topik pembicaraan terpanas untuk semua orang di Kekaisaran. Nama kilin Douluo Tong Yu sudah menyebar ke seluruh Star Luo Empire. Dia bukan pahlawan tetapi dia juga bukan pelaku yang bersalah. Banyak peristiwa terjadi karena segala macam kecelakaan yang tidak disengaja. Narasi terakhirnya hampir mendapat simpati dari lebih dari 70% orang. Jadi, pengampunan khusus kekaisaran baginya pada dasarnya telah menerima dukungan dari rakyat jelata. Ketika semua orang secara bertahap menenangkan emosinya, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Lebih dari setengah pertempuran 5 dewa antara Tang Sekte dan Bintang Luo telah selesai. Di sisi lain, Sekte Master Tang telah memenangkan semua pertempuran sampai hari ini. Tidak ada keraguan bahwa kilin Douluo tidak menampilkan kapasitas bertarung dari pembangkit tenaga listrik batas Douluo sejati dalam pertempuran kemarin, tetapi bahkan orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran itu dengan sangat baik memahami pertempuran macam apa itu. Di sisi lain, Tang Wulin pada akhirnya berhasil mengalahkan kilin Douluo meskipun usianya sudah lebih dari 20 tahun dalam pertempuran seperti itu. Hasilnya begitu terlepas dari bagaimana dia memenangkan kompetisi. Ini menandakan bahwa Tang Sekte telah mencapai kemenangan. Ini adalah kasus 3 kemenangan beruntun. Siapa yang mengira ini akan terjadi sebelumnya?
Dail Tianling tidak bisa membantu tetapi merasa seperti dia sudah terlalu jauh untuk kembali ketika dia pulih dari keterkejutan masalah Tong Yu. Pada kenyataannya, Tang Sekte sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Ini membuatnya merasa agak canggung sebagai kaisar. Nama Tong Yu menjadi dikenal luas di antara orang-orang Star Luo Empire karena ceritanya. Namun, nama Tang Wulin menjadi terkenal untuk setiap rumah tangga hanya dalam beberapa hari singkat. Selain itu, ia mendapatkan lebih banyak pendukung dengan berlalunya waktu. Orang-orang membayangkan pemenang tetapi bukan pecundang. Tang Wulin meraih kemenangan dalam 3 pertempuran berturut-turut sehingga ia telah membangkitkan kehausan akan para pahlawan di warga Star Luo Empire. Master Sekte Tang Sekte begitu kuat meskipun usianya masih muda dan dia hanyalah seorang model yang tinggi, kaya dan tampan. Tidak perlu mempertimbangkan apakah dia kaya lagi. Sebagai Master Sekte Tang Sekte, ia bisa digambarkan kaya seperti kerajaan. Pandangannya yang tampan, temperamen yang cerah, kemampuan yang kuat benar-benar terlalu menarik bagi wanita. Selain itu, ini tidak hanya berlaku untuk gadis-gadis muda tetapi wanita dari segala usia. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik seperti dia hanyalah idola bagi banyak pria muda. Setelah orang-orang tenang, Dai Tianling menemukan melalui penyelidikannya bahwa dari semua frekuensi jiwa yang memainkan replay pertempuran, adegan yang diminta tertinggi bukanlah adegan sebelum kematian Tong Yu pada akhirnya, tetapi itu adalah adegan yang menangkap wajah Tang Wulin, berlinangan air mata setelah mendengarkan cerita Tong Yu. Sudah ada basis penggemar gadis berteriak bahwa Master Sekte Tang Sekte tetap sama tampan meskipun menangis. Ada video yang menangkap orang yang memegang spanduk, Dewa Tang Wulin nomor 1, di peron. Jika ini terus berlanjut, Dai Tianling takut pengaruhnya sebagai kaisar atas kekaisaran ini akan pucat dibandingkan dengan Tang Wulin jika dia ingin memenangkan pertempuran berikutnya. Tang Wulin, kau brengsek. Dai Tianling memiliki sikap yang agak aneh terhadap Tang Wulin saat ini, atau haruskah digambarkan sebagai sedikit rumit. Dia sangat mengagumi kemampuan yang ditampilkan oleh Tang Wulin. Seorang pemuda di atas 20 tahun dapat melakukan hal ini hanya di luar imajinasinya. Namun, justru karena inilah dia merasa sedikit takut pada Sekte Tang. Tang Wulin sudah mengesankan sekarang, dalam beberapa dekade lagi ia bisa menjadi orang nomor 1 di dunia ini. Selain identitasnya sebagai Master Sekte Tang Sekte, ia juga adalah Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek. Jika dia menjadi orang nomor 1 di dunia, itu tidak akan menjadi masalah bagi Akademi Shrek untuk dibangun kembali di masa depan. Hampir tidak mungkin untuk membuat Tang Wulin bergabung dengan Star Luo Empire karena dua identitasnya kecuali jika ada hubungan yang bahkan mendalam. Setelah itu, Dai Tianling secara tidak sadar memikirkan putrinya. Dia mendapati dirinya berpikir bahwa akan lebih baik jika putrinya mengambil tindakan lebih awal pada bocah ini. Tidak akan ada banyak masalah hari ini. Mungkin, dia harus mempertimbangkan opsi yang disebutkan oleh putrinya sebelumnya. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri ketika ide ini muncul di benaknya. Dia adalah putri kerajaan yang bermartabat. Bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi selir seseorang? Apapun itu, dia telah memutuskan bahwa dia akan menundukkan aura gembira Tang Wulin terlebih dahulu. Kalau tidak, dia terlalu banyak dalam sorotan sekarang. Kekaisaran akan menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia bekerja dengan Tang Sek di masa depan. Prinsipnya terlalu sederhana. Apa yang akan dilakukan Dai Tianling jika orang-orang yang dikirim untuk mewakili Star Luo Empire untuk bernegosiasi dengan Tang Wulin adalah penggemarnya? Bocah itu sudah menjadi idola semua orang dalam beberapa hari singkat. Ada lebih dari sekedar dia sendiri dengan mentalitas yang rumit terhadap Tang Wulin. Ada banyak lainnya termasuk Enci, Zhang Geyang dan bahkan Smiley Face Douluo. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah berhasil menstabilkan posisinya dan bahkan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia sudah bisa mewakili Tang Sekte nyata sejak dia datang ke Kekaisaran Bintang Luo. Pengaruh pertempuran lima dewa telah meluas tidak hanya di Kekaisaran Bintang Luo tetapi juga ke Federasi Dou Luo dan Kerajaan Kekaisaran Semangat. Tang Wulin saat ini sudah muncul di bidang visual orang-orang tanpa reservasi sedikit pun saat ini. Seperti yang disebutkan oleh Roh Kudus Dou Luo, sudah waktunya baginya untuk mengambil langkah maju dan membuat permohonan publik sebagai persiapan untuk masa depan. Bab 1356, Spirit Pagoda Under Query. Di Federasi Dou Luo, markas Spirit Pagoda.
Qiangu Dongfeng duduk di kursi utama dengan ekspresi tenang. Bagaimana dengan krisis hubungan masyarakat kita? Apakah ada lagi pembicaraan tidak masuk akal tentang kita dari media? Tanya dengan suara berat. Seorang pria parubaya yang duduk di belakang ruang pertemuan dengan hormat menjawab. Kami pada dasarnya menguasai semua media arus utama. Itu hanya karena pelanggaran yang terlalu ganas dari Tang Sek sebelumnya, tapi kami masih tidak berharap infiltrasi mereka ke media menjadi begitu mengesankan. Masih ada sejumlah besar pandangan yang tidak menguntungkan dari orang awam sekarang. Mengenai masalah ini. Baiklah, Qiangu Dongfeng menyela. Dia benar-benar kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Meskipun spirit pagoda sangat berpengaruh sekarang, dia masih memiliki banyak musuh di sana juga. Yang paling penting, Roh Kudus Chul telah menyebabkan beberapa bencana besar berturut-turut di Federasi Douluo sebelumnya. Insiden yang paling serampangan adalah penghancuran seluruh kota Shrek, diikuti oleh Heaven Dow City. Ada juga beberapa upaya serangan teroris. Orang-orang biasa benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Roh Kudus. Tindakan paling kejam Tang Sekte adalah pengambilan bukti mereka dari Kekaisaran Dow Spirit karena hubungan dekat mereka dengan itu. Mereka telah mengungkapkan bukti tentang keterlibatan pagoda roh digali dari bawah tanah ke media sekaligus. Mereka bahkan telah mengeksposnya di Stardow Battle Network selama sehari penuh sebelum Spirit Pagoda berhasil menghapusnya. Akibatnya, seluruh federasi termasuk beberapa sekutu Spirit Pagoda dan parlemen mulai mempertanyakannya. Penjahat absolut seperti Sekte Roh Kudus tidak akan pernah bisa diterima oleh sekutu mereka terlepas dari seberapa dekat hubungan mereka. Dengan demikian, Qiangu Dongfeng merasa sedikit lelah dari stres baru-baru ini meskipun posisinya tinggi dalam federasi. Namun, dia tetap harus mengelola masalah ini terlepas. Dia merasa bahwa keadaan masih berkembang sekarang. Pengaruh Tang Sek dalam masalah-masalah ini terhadap masyarakat umum dan bimbingan media benar-benar ada di mana-mana. Bahkan Qiangu Dongfeng mendapati dirinya ceroboh dalam masalah ini. Sejak kemunduran Tang Sekte diikuti oleh konversi ke bawah tanah secara bertahap, pengaruh mereka benar-benar terlalu lemah sehingga banyak orang telah mengabaikan pengaruh sekte pertama di benua itu. Ketika Tang Sekte benar-benar mengambil bukti dan mulai melancarkan serangan balik, Spirit Pagoda tertangkap basah. Omong-omong, semua ini adalah kontribusi Tang Wulin. Alasannya sangat sederhana. Dia berubah menjadi naga darah dan menghancurkan markas Spirit Pagoda sambil secara bersamaan menghancurkan sistem komunikasi jarak jauh di markas. Di sisi lain, tidak ada banyak peralatan komunikasi lintas benua jarak jauh yang tersedia di Dow Spirit Empire. Pada saat orang-orang dari Spirit Pagoda menemukan cara untuk membangun komunikasi, 3 hari telah berlalu. Di sisi lain, Tang Sekte telah mengumpulkan bukti yang cukup dalam 3 hari sebelum mengirimnya kembali ke Douluo benua. Ini adalah alasan paling penting yang menghasilkan kepasifan Spirit Pagoda sekarang. Qiangu Dongfeng secara pribadi membuat penampilan publik dan melakukan kontrol krisis hubungan masyarakat beberapa kali. Dia juga telah menggunakan banyak trik teduh secara rahasia untuk menekan insiden itu dengan susah payah. Namun, prestise Spirit Pagoda telah sangat menderita dan berkurang dari kerugian besar hanya dalam 1 bulan singkat. Di sisi lain, Tang Sekte sedang tren bangkit seolah-olah naik dari abu. Mereka mulai muncul di muka umum pada banyak kesempatan. Selama periode waktu ini, Spirit Pagoda tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Tang Sekte untuk mencegah memberikan media alasan lain untuk gosip. Untungnya, Qiangu Dongfeng menerima berita dari Starluo Empire baru-baru ini bahwa Sekmaster Tang Wulin yang baru diangkat Tang berada di Kekaisaran Starluo saat ini. Selain itu, ia bahkan terlibat dalam beberapa pertandingan persahabatan dengan Starluo Empire. Qiangu Dongfeng merasa lega setelah menerima berita itu. Dia memanfaatkan media di bawah kendalinya untuk melakukan propaganda yang tidak terkendali dengan tergesa-gesa dan mengumumkan bahwa Tang Sek memiliki hubungan dekat dengan Starluo Empire. Dia menyatakan bahwa Tang Sekte berusaha untuk menjauhkan diri dari federasi, mengarang tuduhan yang salah terhadap Spirit Pagoda dan bahwa masih ada motif tersembunyi di Tang Sek dan sebagainya. Pagoda roh yang masih bernafas menghasut segala macam tuduhan seperti anjing gila. Sekte Tang terkena agak parah sekaligus. Untuk membuktikan keaslian masalah ini, Spirit Pagoda bahkan berhasil mendapatkan salinan rekaman kompetisi dari pertempuran 5 dewa dari Starluo Empire yang jauh dan memutarnya di stasiun siaran televisi. Namun,
Sedikit yang Qiangu Dongfeng tahu bahwa setelah rekaman kompetisi dua pertempuran dimainkan, oposisi untuk Tang Sekte sangat berkurang sebaliknya. Bahkan ada cukup banyak pendukung untuk Tang Sekte di kalangan rakyat jelata. Ini karena Tang Sekte memiliki serangan balik yang sangat sederhana. Tang Sekte hanya mengumumkan keluar bahwa ini adalah perdebatan antara Tang Sekte dan Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, Tang Sekte juga menjelaskan pentingnya pertempuran lima dewa secara rinci dan menjelaskan bahwa Tang Sekte sebenarnya mewakili Federasi Dou Luo untuk menantang Kekaisaran Bintang Luo. Bisnis Tang Sekte tersebar di 3 benua besar tetapi begitu juga Spirit Pagoda. Mengapa ada orang yang menghentikan Tang Sekte Master Sekte yang baru diangkat dari melakukan tur untuk memeriksa cabangnya di Star Luo Empire? Mungkinkah Qiangu Dongfeng belum pernah mengunjungi Star Luo Empire sebelumnya? Peperangan verbal dilakukan dan rekaman diputar. Kemudian, Tang Sekte membalikkan ombak dengan segera mengubah propaganda untuk menempatkan kehormatan federasi sebagai prioritas utama. Dua kemenangan beruntun Tang Wulin dalam pertempuran lima dewa sama dengan dia bertarung sendirian melawan seluruh kekaisaran. Meskipun orang-orang Federasi Dou Luo tidak menganjurkan kepahlawanan individu sebanyak Kekaisaran Bintang Luo, tetapi pembangkit tenaga listrik tetap dihormati di mata orang-orang biasa. Ketika mereka menyaksikan dengan mata mereka tentang bagaimana Tang Wulin mengalahkan musuh dengan sikapnya yang sombong dan bahkan telah mengalahkan wakil perwakilan Pagoda Master yang dikirim oleh Pagoda Roh Kekaisaran Bintang Luo selama pertempuran kedua, arus opini publik berubah sekaligus. Qiangu Dongfeng hanya terlibat dalam misi persiapan di awal dengan memainkan rekaman pertempuran lima dewa. Dia tidak menyangka Zhang Geyang akan mewakili Kekaisaran Bintang Luo di pertempuran kedua. Oleh karena itu, rekaman sudah diputar pada saat dia perhatikan. Tiba-tiba, Spirit Pagoda menamparkan mulutnya dengan keras. Tang Sekte bahkan mengejek Spirit Pagoda dengan mengatakan bahwa Sekte Tang mereka berdebat melawan Kekaisaran Bintang Luo secara independen sementara Spirit Pagoda telah benar-benar menjadi perwakilan dari keluarga kerajaan Kekaisaran Star Luo. Apalagi yang bisa dikatakan tentang itu? Bagaimana Spirit Pagoda lagi memenuhi syarat untuk menuduh Sekte Tang memberikan pasokan kepada musuh? Tidak apa-apa bahwa Zhang Geyang mewakili Kekaisaran Bintang Luo tetapi Qiangu Dongfeng hampir saja memuntahkan seteguk darah tua ketika dia mengetahui bahwa Zhang Geyang sebenarnya telah dikalahkan. Dia masih bisa mengeluarkan kata-kata bahwa Spirit Pagoda mewakili Star Luo Empire dalam pertempuran karena kedua organisasi ini memiliki hubungan yang buruk setelah Tang Sekte menyerang cabang Spirit Pagoda di Dou Spirit Empire. Namun, itu benar-benar memalukan bagi Pagoda Roh untuk kehilangan kompetisi ini dan bahkan roh-roh telah melakukan pemberontakan. Zhang Geyang adalah Hyper Dou Luo peringkat 98. Bagaimana dia bisa kalah dari Tang Wulin yang usianya baru 20 tahun lebih sedikit? Pemuda itu baru memasuki visi Qiangu Dongfeng untuk pertama kalinya, tetapi ia sangat marah dan mengejutkan Qiangu Dongfeng. Nama Tang Wulin juga dengan cepat menjadi dikenal luas oleh orang-orang dari seluruh federasi. Kemenangan ganda dalam pertempuran lima dewa juga diam-diam menghasilkan peningkatan bertahap dukungan Tang Sekte dalam federasi. Tentu saja, masih ada banyak oposisi terhadap Tang Sekte. Bagaimanapun, ini adalah momen penting dari federasi yang bersiap untuk berperang melawan Star Luo dan Dou Spirit Empire. Sekte Tang menghancurkan cabang Pagoda Roh di Dou Spirit Empire terlebih dahulu kemudian Sekte Master secara pribadi mengunjungi Star Luo Empire. Tampaknya agak tidak realistis untuk menunjukkan bahwa tidak ada motif tersembunyi lain dalam hal ini. Dengan demikian, Spirit Pagoda dan Tang Sekte berada dalam sejumlah besar masalah saat ini dan keduanya dipertanyakan oleh parlemen. Kedua organisasi mengelola krisis ini dengan segala macam metode. Setidaknya menilai dari permukaan, Tang Sekte tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah Anda menemukan sesuatu tentang Tang Wulin melalui penyelidikan Anda? Tanya Qiangu Dongfeng kepada Leng Yaozu. Leng Yaozu menatapnya tajam. Penyelidikan. Apa yang perlu diselidiki tentang dia? Informasi pemuda ini ada di database kami sejak sebelumnya, hanya saja itu tidak dianggap terlalu rinci. Dia seusia dengan Gu Yuena dan mereka bahkan teman sekelas. Mereka tumbuh bersama. Dia adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi sekarang. Anda sudah mengetahui informasi ini. Adapun rincian lainnya yang berkaitan dengannya, tidak ada cara untuk mengatakannya sekarang. Petik 2. Terutama dalam beberapa tahun terakhir setelah kota Shrek dihancurkan, sama sekali tidak ada informasi mengenai kemana dia pergi,
apa yang dia lakukan dan bagaimana dia datang Sekte Master Sekte Tang. Saya khawatir kami tidak akan dapat menemukan apapun bahkan jika kami menjalankan investigasi. Petik 2. Qiangu Dongfeng melirik Leng Yaosu. Dia bisa merasakan ketidakpuasan dalam nada suaranya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Kamu mengatakan bahwa Gu Yuena dan Tang Wulin ini adalah teman sekelas. Dia berada di Star Luo Empire saat ini. Aku ingin tahu apakah dia tahu lebih banyak tentang Tang Wulin. Tolong tambal aku ke komunikasi jarak jauh di Star Luo Empire, aku ingin berkomunikasi dengan Gu Yuena yang lebih bersemangat. Petik 2. Bab 1357, mendekatkan kepada dia. Sebagai Pagoda Master of Spirit Pagoda, kata-kata Qiangu Dongfeng adalah perintahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum panggilan jarak jauh diperbaiki. Pagoda Master, aku dengar kamu mencariku. Suara tenang dan menyenangkan Gu Yuena terdengar. Ekspresi Qiangu Dongfeng membaik setelah mendengar suaranya. Nana, apa kamu baik-baik saja di sana? Dia berada di ruang rapat saat ini. Orang-orang di ruangan itu semua adalah pejabat tinggi Pagoda Roh. Itu adalah kejadian langka bagi mereka untuk menangkap Qiangu Dongfeng dalam suasana hati yang menyenangkan. Mereka sangat menyadari bahwa Qiangu Dongfeng memberitahu mereka betapa pentingnya Gu Yuena baginya. Semangat ini benar-benar legendaris di basis kultivasi yang kuat. Sejak dia bergabung dengan Pagoda Roh, klannya telah menawarkan banyak bantuan kepada Pagoda Roh dalam beberapa tahun singkat. Dia berasal dari klan misterius yang jauh lebih tua. Karena bantuan klannya, Pagoda Roh berhasil membuat jiwa roh hitam. Selain itu, fabrikasi dilakukan dengan banyak penghematan biaya. Akibatnya, Pagoda Roh mengalami kemajuan luar biasa dalam perkembangannya yang menghasilkan posisi prestisius dalam federasi. Qiangu Dongfeng mendorong cucunya, Qiangu Zhangting untuk mengejar Gu Yuena menjadi pasangannya. Bukan hanya karena penampilan dan kemampuan Gu Yuena. Lebih penting lagi, ada kebutuhan untuk kolaborasi dengan klan Gu Yuena untuk melakukan percobaan yang sangat penting. Dengan demikian, Gu Yuena sekarang sangat dihormati di seluruh Pagoda Roh. Bahkan status Leng Yaozu di hati Qiangu Dongfeng lebih rendah daripada status Gu Yuena meskipun menjadi gurunya. Qiangu Dongfeng berharap Gu Yuena bisa membantu Qiangu Zhangting setelah menikah dengannya. Baik suami dan istri dapat mewarisi Pagoda Roh untuk membawanya ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Sementara itu, Qiangu Dongfeng bisa mencurahkan upayanya untuk mengejar apa yang dia selalu ingin kejar di masa lalu. Saya baik-baik saja. Terima kasih Guru Pagoda atas perhatian Anda, jawab Gu Yuena. Inilah skenarionya. Nana, saya yakin Anda mengetahui situasi Tang Sek di Star Luo Empire. Apa posisi mereka saat ini dalam pertempuran lima dewa, terutama Tang Wulin? Saya mendengar dari guru Anda bahwa Anda adalah teman sekelasnya di masa lalu. Petik 2. Gu Yuena terdiam sesaat. Setelah jeda singkat, dia menjawab, ya, dia adalah teman sekelasku di masa lalu. Dia bergabung dengan siswa lain untuk menjadi Shrek Seven Monsters sesudahnya sementara aku bergabung dengan Pagoda Roh. Kami berpisah pada saat itu. Petik 2. Seperti apa orangnya? Apakah Anda tahu bagaimana ia menjadi Master Sekte Tang? Tanya Qiangu Dongfeng. Gu Yuena menjawab, aku juga tidak tahu bagaimana dia menjadi Master Sekte Tang dalam waktu yang singkat. Dia benar-benar luar biasa dalam kemampuan alaminya. Selain itu, ia memiliki kualitas kepemimpinan yang melekat. Itu sebabnya dia adalah pemimpin dari 7 monster Shrek. Saat itu, kami mengunjungi Star Luo Empire dan bertarung dalam beberapa pertempuran bersama. Dia selalu menjadi kekuatan inti dan penstabil bagi grup. Ia mandiri dan bersedia membantu orang lain. Namun, dia keras kepala dan tidak mau mendengarkan saran dari orang lain. Sejak kota Shrek hancur, saya kehilangan kontak dengannya. Saya belum melihatnya sampai kesempatan baru-baru ini. Petik 2. Tegak dalam temperamen. Tidak akan sulit untuk berurusan dengan Tang Wulin selama dia memiliki kekurangan. Qiangu Dongfeng merenung dengan cepat. Lalu, bagaimana dia tiba-tiba menjadi Master Sekte Tang? Bukankah Anda teman sekelasnya? Lihat apakah Anda dapat menghubungi dia di Star Luo Empire. Cari tahu niatnya jika memungkinkan karena dia mampu menjadi Sekte Master yang baru diangkat pada usia yang begitu muda. Saya yakin Cao Dezi dan Zhang Xin memiliki rencana dalam pikiran untuk menunjuknya untuk jabatan yang begitu penting. Kita harus mencari tahu sesegera mungkin. Petik 2.
Saya yakin Anda sadar bahwa hubungan kita dengan Sekte Tang secara resmi telah terputus saat ini. Dalam keadaan seperti itu, kita perlu memperoleh informasi yang lebih akurat untuk membuat kebijakan yang relevan. Petik 2. Gu Yuena tertegun sejenak. Apakah kamu ingin aku dekat dengannya? Iya nih. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari identitas Anda sebagai seorang roh. Selain itu, kami belum mengumumkannya secara publik. Mencobanya. Namun, pastikan keselamatan Anda terlebih dahulu karena Tang Wulin bukanlah orang yang sederhana. Apakah Anda menonton pertempuran 5 dewa? Petik 2. Gu Yuena menjawab, ya, benar. Babak ketiga baru saja berakhir. Dia menang lagi. Anda akan segera melihat rekamannya. Petik 2. Menang lagi. Apakah tidak ada lawan lain yang layak di Kekaisaran Luo Star lagi? Qiangu Dongfeng tiba-tiba mengangkat suaranya ke nada tinggi sementara auranya jelas menjadi gelisah. Detang Sekte benar-benar pandai menemukan alternatif. Karena mereka ditekan oleh kami di Federasi, mereka menuju ke kerajaan Star Luo untuk memulihkan ketenaran mereka. Wulin Tang ini, Petik 2. Gu Yuena bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Qiangu Dongfeng meskipun dipisahkan oleh lautan luas. Baiklah, aku akan mencobanya. Bagaimana dengan Pagoda Master Zhang? Petik 2. Aku akan memberitahu dia. Dia benar-benar mengecewakan saya saat ini. Maukah Anda menyiapkan laporan tertulis tentang Tang Wulin? Semakin rinci, semakin baik. Juga, sertakan pertumbuhan dan pengalamannya, pada dasarnya semua yang Anda tahu. Kami kurang informasi seperti itu. Petik 2. Baiklah, jawab Gu Yuena. Saat dia menutup telepon, ekspresi Qiangu Dongfeng menjadi suram. Tang Wulin. Dia membuka matanya. Dengan sedikit bingung, dia mendapati semuanya gelap di sekitarnya. Di mana ini? Dengan perasaan tidak jelas, Tong Yu merasakan sekelilingnya. Seluruh tubuhnya terasa lemah. Tidak terasa seperti kematian. Dengan kematian yang akan datang sebelumnya, rasanya seperti dia menuju ke dunia lain. Dia bisa merasakan kesadarannya meninggalkannya. Seluruh tubuhnya terasa ringan, tampak melayang di udara. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan tidak ada rasa sakit atau sukacita. Namun, pada saat ini, dia merasakan sakit yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Tubuhnya yang lemah tampaknya telah layu, dan dia kehilangan semua vitalitas. Mungkinkah aku masih hidup? Bagaimana itu mungkin? Energi hidupku benar-benar habis pada saat itu. Petik 1. Yang mulia pasti lelah dari kemarin, kata Tang Wulin kepada Roh Kudus Douluo yang memiliki tudung di kepalanya. Mereka berjalan berdampingan di jalan ramai kerajaan Star Luo. Yali tersenyum. Sebagai master jiwa tipe pemulihan, dengan senang hati aku memperlakukan orang lain. Ini juga satu-satunya saat kemampuan tipe pemulihan saya dapat menghasilkan efek. Petik 2. Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya, kamu adalah orang yang paling baik hati di seluruh dunia. Justru Roh Kudus Douluo yang menyelamatkan Qilin Douluo dari ambang kematian kemarin. Tanpa dia, mayat itu akan menjadi dingin sekarang. Kenangan melintas melewati mata Yali. Dia masih ingat malam dia berdiri di sisinya di dekat Danau Dewa Laut. Dia bersandar di lengannya dan mulai bertanya dengan lembut. Ada begitu banyak wanita yang menyukaimu. Mereka luar biasa dan cantik. Namun, mengapa Anda memilih saya? Petik 2. Itu karena kamu wanita paling baik hati di dunia ini. Aku hanya ingin memelukmu dalam pelukanku dan merawatmu sepanjang hidupku. Danau Dewa Laut tidak besar, sehingga hanya bisa menampung satu pulau Dewa Laut. Demikian juga, hatiku tidak besar, jadi hanya bisa menampung satu orang, dan itu kamu. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke samping setelah merasakan fluktuasi emosional tiba-tiba Roh Kudus Douluo. Dia melihat lapisan kabut tipis muncul di matanya. Dia tahu bahwa dia telah mengingatkannya tentang beberapa peristiwa menyedihkan di masa lalu. Tang Wulin merasa bersalah. Dia akan mengatakan sesuatu tetapi kata-kata itu entah bagaimana tidak bisa keluar dari mulutnya. Star Luo Coliseum begitu penuh sesak sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa masuk. Tempat itu sudah padat bahkan sebelum waktu masuk. Jumlah orang yang memegang spanduk terkait dengan Sekte Tang sedang meningkat. Bahkan ada spanduk dengan karakter, Qilin Douluo, tertulis di atasnya. Tidak diragukan lagi, orang sudah memaafkan Qilin Douluo. Di dalam hati mereka, Qilin Douluo telah mati.
Enchi memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa Qilin Douluo masih hidup. Setelah semua, dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat. Jika Star Luo Empire memiliki kartu truf, maka dia akan menjadi orang yang mungkin bisa memberikan dukungan jika perang dilancarkan di masa depan. Aliran orang memberi jalan kemanapun Tang Wulin dan Yali lewat. Apalagi mereka tidak merasakannya sama sekali. Dari pandangan mata burung, gerakan mereka tampak tidak terpengaruh oleh arus manusia. Di sisi lain, orang-orang di tanah tidak menyadari bahwa seseorang telah meluncur melewati mereka. Kontrolmu atas kekuatanmu telah meningkat. Yali akhirnya berbicara lagi. Aku mengerti lebih baik sekarang, jawab Tang Wulin dengan cara yang jujur. Meskipun baru 3 hari sejak pertempuran 5 dewa dimulai, dia jelas bisa merasakan tingkat konsolidasi kekuatannya meningkat. Dia akhirnya menjadi fasih dengan kemampuannya dari terobosan berturut-turut sebelumnya dan mengangkat dirinya lebih jauh. Lawan tidak akan pergi dengan mudah kepadamu setelah Star Luo Empire telah kehilangan 3 putaran berturut-turut. Jaga dirimu baik-baik. Bab 1358, dia adalah masa depan. Dia mengawasi pertempuran antara Tang Wulin dan Qilin Douluo. Jika Tang Wulin dalam bahaya, dia akan siap untuk memberikan dukungan. Tepat ketika 5 elemen jarum surgawi hampir menembus kepala Tang Wulin, Yali siap untuk membuatnya bergerak. Namun, semuanya terjadi dalam sekejap. Untungnya, Tang Wulin bereaksi dengan cepat juga. Jadi, dia tidak berhasil campur tangan. Saat pertempuran berlangsung, Yali mengangguk setuju. Kekasihnya dulunya adalah orang terkuat di benua itu. Dia juga sudah lama bersamanya. Oleh karena itu, tidak ada yang mengerti pembangkit tenaga listrik puncak lebih dari dirinya. Dia melihat bayangannya di Tang Wulin. Saat itu, Yun Ming telah meningkatkan dirinya dari hari ke hari, sama seperti Tang Wulin. Dia telah mencapai terobosan demi terobosan ketika semua orang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Setelah terobosan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menemukan dirinya di puncak ranah Master Jiwa, dan dia menjadi andalan seluruh Akademi Shrek. Saat ini, Tang Wulin sangat mirip Yun Ming. Dia melakukan apa yang orang lain tidak bisa. Sebuah panggung seperti pertempuran 5 dewa akan membuatnya terkenal dalam semalam. Tanpa ragu, dia telah mendapatkan perhatian dari banyak kekuatan besar. Benua itu berbahaya. Pagoda Roh memiliki hubungan yang meragukan dengan pemujaan Roh Kudus. Sekte Tang ditekan, sementara Akademi Shrek dihancurkan. Di sisi lain, fraksi Dove sepenuhnya ditekan oleh fraksi Hawk sampai mereka hampir tidak bisa membalas. Sebuah perang menjulang di Cakrawala. Dalam keadaan seperti itu, harus ada seseorang yang mewakili Sekte Tang atau Akademi Shrek yang akan maju untuk membuat pendirian. The Hairless Douluo membawa Blood God Army di pundaknya, tapi dia tidak bisa kembali ke sisinya. Douluo Asmara, yang dari bahan umum, selalu mendukung Douluo Hairless. Dia juga punya masalah dengan usianya seperti permaisuri naga Douluo Long Yeiwei. Mereka adalah generasi yang lebih tua dari limit Douluos. Di antara limit Douluos yang diketahui, yang termuda adalah Qilin Douluo Tong Yu yang telah banyak bertarung dengan Tang Wulin kemarin. Batas Douluo lainnya praktis berusia lebih dari 100 tahun. Jika mereka berpartisipasi pada usia mereka, berapa lama mereka akan bertahan? Bagaimana mereka bisa memimpin Akademi Tang Sekte dan Shrek memiliki masa depan? Hal-hal yang mendesak ini sulit diprediksi. Akademi Tang Sekte dan Shrek masih dalam bahaya. Pada saat-saat seperti ini, kedua organisasi besar hanya dapat melanjutkan dengan sukses jika generasi muda mereka meningkat untuk memajukan organisasi. Oleh karena itu, ketika Douluo Hairless menemukan bahwa Tang Wulin disukai oleh pesawat, dia menyatakan dukungannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Di antara generasi muda, tidak ada yang lebih cocok untuk memikul tanggung jawab yang berat. Penghitung waktu tua seperti dia akan sepenuhnya mendukung dan membimbing Tang Wulin. Bahkan jika Tang Sekte dan Akademi Shrek harus terus ditekan, masih ada 3 ahli batasan peringkat Douluo untuk mempertahankan mereka. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat Pagoda Roh atau Kultus Roh Kudus, mereka tidak jauh di belakang dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Tang Wulin tidak mengecewakan mereka. Sejak dia mengambil alih jabatan sebagai Master Sekte Tang, dia telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bukan satu-satunya. Teman-temannya juga meningkat dengan cepat. Tidak diragukan lagi, ketika generasi mereka matang menjadi kekuatan yang kuat untuk diperhitungkan,
maka sudah saatnya untuk membangun kembali Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tidak ada yang tahu tentang status pemujaan Roh Kudus. Bagaimanapun, generasi muda Pagoda Roh tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin. Yali mengikuti Tang Wulin akhir-akhir ini. Dia melihat bagaimana dia mengalami kesulitan saat dia berkultivasi dan cara dia menangani masalah yang datang padanya. Pria muda ini tidak mengecewakannya. Bahkan setelah orang tuanya terbunuh oleh kutukan, dia segera bangkit kembali. Dia selalu mempertimbangkan gambaran besar terlebih dahulu yang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Rupanya, dia tidak tahu bahwa orang tua asuh Tang Wulin masih hidup. Tang Wulin telah memenangkan 3 pertandingan di pertempuran 5 dewa. Yali mulai melihat lebih banyak kesamaan antara dia dan Yun Ming. Dia mulai bersinar dengan cahaya. Suatu hari, dia akan menjadi Atlas Douluo untuk mendukung seluruh Tang Sek dan Shrek Academy. Tang Wulin memasuki ruang istirahat dan dengan cepat duduk. Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Meskipun dia agak pulih setelah istirahat malam, dia terlalu banyak menghabiskan energi dalam pertempuran kemarin. Selain itu, ia khawatir tentang kebangkitan Qilin Douluo. Bahkan dengan kualitas tubuhnya, dia masih merasa sedikit lelah ketika bangun di pagi hari. Yali mendekati Tang Wulin dari belakang. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Lapisan cahaya putih lembut segera menyelimuti Tang Wulin. Tang Wulin terbungkus kehangatan. Kekuatan jiwanya segera diisi kembali seolah-olah dia telah mengambil suplemen. Semua energi di dalam tubuhnya mengatur diri mereka sendiri dan dibangunkan. Dia merasa pusing tiba-tiba saat memasuki kondisi tidur semu. Meskipun demikian, arwahnya sepenuhnya beristirahat. Dia tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur atas kehadiran Roh Kudus Douluo. Dai Yuner juga masuk ke Kolisem pagi-pagi sekali. Dia duduk dan menunggu diam-diam di sudut yang tidak mencolok di mana tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia melirik spanduk dengan pernyataan yang semakin berani. Dia tidak bisa membantu tetapi cemberut. Namun, setelah beberapa hari merenung, dia lebih bertekad menjalankan rencananya. Tang Wulin, oh, Tang Wulin. Apakah Anda tahu bahwa Anda sangat tampan? Saya penggemar fanatik Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi sekarang karena Anda di sini atas kemauan Anda sendiri. Ini kesempatan langka bagi saya yang hanya akan datang dalam 1000 tahun. Hehe. Ketika dia memikirkan rencananya, mata Dai Yuner berseri-seri. Kalau itu yang terjadi, kurasa ayah tidak akan menyalahkanku karenanya. Saudara Wulin, mohon berusaha keras. Semakin kuat dirimu, semakin kuat perlawanan yang akan kita hadapi dari ayahku. Saya tidak peduli tentang hal lain. Aku hanya ingin bersamamu. Saya berdoa semoga Anda akan berjuang keras dalam pertempuran senjata hari ini. Petik 1. Itu adalah pertempuran keempat dari pertempuran 5 dewa yang merupakan pertempuran senjata. Aturannya sederhana seperti biasa. Kedua kontestan diizinkan untuk menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Namun, tidak ada keterampilan jiwa atau roh-roh yang diizinkan. Bahkan keterampilan jiwa yang meningkatkan diri tidak diizinkan. Metodologi tempur akan menjadi penggunaan senjata di samping penggunaan jiwa bela diri mereka. Itu bukan gaya bertarung yang bisa dilihat dengan guru jiwa modern manapun. Itu berasal dari zaman kuno sebelum alat jiwa diciptakan. Ada banyak jenis master jiwa. Secara umum, mereka dapat dikategorikan ke dalam master jiwa pertempuran dan master jiwa alat. Seperti nama mereka menyarankan, tuan jiwa pertempuran dikultivasi untuk pertempuran. Jiwa bela diri mereka lebih cocok untuk pertempuran, dan mereka memiliki keterampilan jiwa pertempuran yang kuat. Di sisi lain, master jiwa alat terutama karakter yang mendukung. Tuan jiwa tipe dukungan ini sangat membutuhkan pertempuran. Namun, jiwa bela diri mereka tidak cocok untuk pertempuran. Misalnya, ada master jiwa sistem makanan, master jiwa sistem pendukung, dan lainnya. Karena itu, ketika mereka bertempur, mereka harus mengandalkan kekuatan eksternal. Saat itulah senjata muncul di foto. Meskipun jarang bagi master jiwa sistem pendukung untuk bertarung dengan senjata di antara para master jiwa, itu adalah salah satu cara mereka dapat secara aktif terlibat dalam pertempuran. Bagaimana Tang Sekte naik ke kemuliaan bertahun-tahun yang lalu? Justru karena senjata tersembunyi yang diciptakan oleh Sekte Tang memungkinkan tuan jiwa biasa dan bahkan orang biasa memiliki kekuatan untuk menyebabkan kerusakan. Itu adalah kekuatan senjata.
Jelas, penurunan Sekte Tang 10.000 tahun yang lalu adalah karena penampilan alat jiwa. Mereka mengganti senjata tersembunyi Sekte Tang. Untungnya, satu generasi yang dipimpin oleh Spirit Ice Douluo muncul selama waktu itu. Mereka membangun kembali Sekte Tang dan menggabungkan senjata tersembunyi Sekte Tang dengan alat jiwa. Itulah bagaimana Sekte Tang mendapatkan kembali kekuatan dan kemuliaan hari ini. Sebenarnya, pertarungan senjata bukanlah pertandingan yang menarik banyak perhatian di pertempuran lima dewa. Meskipun demikian, itu masih menjadi bagian dari pertempuran lima dewa. Orang yang memegang senjata apa yang akan dipilih oleh kekaisaran? Senjata apa yang akan digunakan orang itu? Untuk pertempuran ini, Tang Wulin sangat percaya diri. Itu karena dia memiliki senjata miliknya, tombak naga emasnya. Selain itu, ia telah mempelajari teknik tombak yang diajarkan ayahnya melalui Old Tang. Dia juga memiliki tubuh yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya. Selain itu, dia memiliki sabre kekuatan klan naga. Bahkan sebelum pertempuran lima dewa dimulai, pertandingan ini adalah pertandingan yang paling dipuji oleh Tang Wulin. Bab 1359, apakah segalanya tertib? Tentu saja, kepercayaan apapun yang dimilikinya adalah relatif. Tidak peduli seberapa yakin dia, Tang Wulin tidak akan pernah mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Dengan kemenangan 3 hari terakhir, tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Luo Star akan mengirim kontestan paling kuat mereka kali ini. Mereka ingin menebus diri mereka di pertandingan keempat, apapun risikonya. Dai Yuner melirik platform. Siapa yang akan mewakili kekaisaran di pertandingan hari ini? Meskipun dia adalah sang putri, dia tidak tahu. Dia mendengar bahwa ayahnya pergi tidur larut malam tadi. Dia sedang berdiskusi panjang dengan kepala sekolah Enchi. Kakak Wulin pasti akan menang. Ketika datang ke Tang Wulin, dia mulai memiliki kepercayaan yang hampir buta padanya. Dia percaya bahwa Tang Wulin akan mampu menangani lawan manapun, tidak peduli seberapa kuat. Dai Tianling hanya tiba di Kekaisaran Kolisem 10 menit sebelum kompetisi, yang lebih lambat dari yang pernah dilakukannya. Memang benar dia telah beristirahat agak larut malam tadi. Itu karena Kekaisaran tidak bisa lagi kalah. Sebelum semua ini terjadi, tidak ada yang mengharapkan kerajaan kehilangan 3 pertandingan berturut-turut. Bahkan dengan tampilan kekuatan yang mengejutkan dari Tang Wulin, dia seharusnya tidak memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Zhang Geyang telah tersesat dengan cara yang paling aneh. Bagaimana dengan pertandingan pertama? Mereka kehilangan karena mereka tidak mengerti Tang Wulin dan telah meremehkannya. Pada saat itu, Dai Tianling memilih pilar kekaisaran dan bukan Master Mesha lain yang lebih terampil dalam pertempuran karena dia tidak ingin Tang Wulin kalah terlalu buruk. Itu akan sangat memalukan bagi Sekte Tang. Namun, apa yang dipermalukan saat ini adalah kekaisaran, setelah kalah 3 pertandingan berturut-turut. Sebagai kaisar, yang juga merupakan inisiator dari seluruh perselingkuhan ini, wajahnya sudah memerah karena malu. Karenanya, dia tidak bisa kehilangan pertandingan hari ini apapun yang terjadi. Setidaknya dia harus menebus sebagian wajah kekaisaran. Dia tidak khawatir tentang kontes terakhir, pertandingan baju perang. Tang Wulin bahkan tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Enchi akan bertarung secara pribadi. Meskipun tampaknya mereka menggertak orang yang lebih muda dengan senior yang sudah terbukti, dia tidak lagi berminat untuk peduli tentang hal-hal ini. Sebagai limit Douluo dan Master Armor Tempur 4 kata, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan seperti itu di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa tangguh Tang Wulin, masih ada kesenjangan besar antara dia dan pangkat itu. Dasar bocah nakal, saya akan memastikan Anda kalah sangat parah sehingga Anda tidak dapat menemukan jalan ke utara. Petik 1. Ketika dia memikirkan keputusan yang dia buat tadi malam, Kaisar tidak bisa menahan senyum. Secara alami, itu lebih merupakan ejekan daripada seringai kebahagiaan sejati. Meskipun dia menemukan tindakannya agak tercela, dia tidak punya pilihan. Dia tidak bermaksud hal-hal seperti ini di tempat pertama. Tentu saja, dia tidak memiliki perasaan niat buruk terhadap Tang Wulin. Sebaliknya, dengan kemajuan pertandingan dalam pertempuran lima dewa, ia lebih menyukai Tang Wulin. Fakta bahwa Qilin Douluo selamat sudah cukup melegakannya. Lagi pula dia adalah limit Douluo. Ketika dia melihat Qilin Douluo, Tong Yu memproyeksikan pikirannya, matanya menjadi biru. Jika Star Luo Empire dapat memiliki limit Douluo lain, itu akan menjadi dorongan untuk kekuatan keseluruhan kekaisaran.
Federasi Douluo ditakuti untuk jumlah limit Douluos mereka, bahkan lebih dari teknologi canggih mereka. Entah itu parlemen federal, spirit pagoda atau tentara, mereka memiliki setidaknya 5 batas Douluos secara total. Meskipun mereka tidak akan digunakan oleh federasi pada saat yang sama, mereka pasti telah mendominasi Kekaisaran Bintang Luo dalam hal ini. Jika federasi benar-benar ingin menghancurkan Kekaisaran Luo Star, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Tentu, ada juga aturan tidak tertulis untuk mereka yang adalah limit Douluos, dan itu adalah untuk menahan diri untuk tidak berpartisipasi secara langsung dalam perang sebanyak mungkin. Mereka juga dilarang melukai orang biasa. Jika tidak, dunia akan turun ke kekacauan sejak lama. Meski begitu, mereka masih mengintimidasi mesin pembunuh. Jika mereka memiliki limit Douluo lainnya, Kekaisaran Luo Star dapat mempertahankan kepalanya lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika Sekte Tang membangkitkan Tong Yu, dia sangat lega. Dia sudah memutuskan, dia akan menghilangkan batas pada baju perangnya dan apapun yang lainnya. Dia akan membersihkan nama Tong Yu dan kerajinannya baju perang 4 kata, menggunakan sumber daya seluruh kekaisaran jika dia harus. Dia ingin membantunya benar-benar mencapai peringkat tertinggi dalam kekuatan tempur. Ketika waktu itu tiba, kemampuan bertarung Star Luo Empire secara keseluruhan pasti akan sangat meningkat. Dia tidak akan pernah perlu khawatir tentang hal lain dengan 2 limit Douluos yang melindunginya. Tong Yu juga jauh lebih muda dari Enchi. Dengan energi kehidupan limit Douluo, dia bisa mendukung kekaisaran setidaknya selama 50 tahun. Hasil akhir dari pertempuran 5 dewa adalah 3 atau 2. Meskipun dia tidak mau menerima angka seperti itu, dia tidak bisa menulis ulang pertandingan sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan. Pada akhirnya, dia masih harus menyetujui persyaratan Tang Sekte. Jika Tang Wulin kehilangan pertempuran 5 dewa, kekaisaran bisa menghemat uang juga. Dia akan memikirkan beberapa metode perdamaian untuk mengatasi masalah ini. Masa depan Tang Wulin benar-benar luar biasa cerah. Akan luar biasa jika dia benar-benar menantunya. Ketika dia memikirkan hal ini, kata-kata putrinya dari hari lain muncul di benaknya. Suasana hatinya sedang baik, tetapi ini segera membuatnya kesal. Bocah ini, Tang Wulin, apakah dia tidak punya rasa menghargai bantuan? Kali ini, tidak ada kursi kosong di Kolisem. Kerumunan itu dalam diskusi panas tentang pertandingan yang akan datang. Setiap pertandingan dalam pertempuran 5 dewa ini sangat indah. Lebih penting lagi, Sekte Master yang sangat tampan telah mengejutkan semua orang ketika dia memenangkan ketiga pertandingan yang diadakan sejauh ini. Itu benar-benar mengejutkan. Dia akan melawan kekaisaran sendiri. Mereka akan senang melihat lebih banyak tokoh heroik seperti itu. Sekte Tang selalu tidak menonjolkan diri. Meskipun kedudukan sosial mereka di Star Luo Empire tinggi dan orang-orang di sana tahu tentang mereka, mereka tidak tahu banyak tentang Sekte Master sekte itu. Mereka bahkan tidak yakin seperti apa Sekte Master sebelumnya. Kemudian, Sekte Master yang baru diangkat ini memasang layar seperti itu di hadapan orang-orang Kekaisaran Bintang Luo. Di mata banyak warga, ini sudah merupakan pertunjukan persahabatan itu sendiri. Ini pertandingan persahabatan. Sekte Tang adalah sekutu Kekaisaran Luo Star, dan Kekaisaran selalu memperlakukan mereka sebagai mitra penting. Hubungan di antara mereka pasti akan semakin dekat berkat guru sekte baru ini. Oleh karena itu, dukungan rakyat untuk Tang Wulin menjadi tidak terpenuhi. Enchi tiba lebih lambat dari Dai Tianling. Guru, apakah semuanya beres? Dai Tianling bertanya pada Enchi sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik karena kekaisarannya memiliki batas Douluo baru. Semuanya beres. Anda mungkin tenang, Yang Mulia. Petik 2. Dai Tianling menoleh ke sisi lain untuk melihat semilai face Douluo yang datang lebih awal. Dia berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu bertanya pada guru tentang kemungkinan pertempuran ini. Aku akan memberitahu Anda, mustahil bagi Tang Wulin untuk menang. Saya pikir kita memiliki peluang 95% untuk menang. Petik 2. The Smiley Face Douluo mengangkat alisnya. Kau begitu percaya diri, Yang Mulia. Saya melihat bahwa Anda memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Dia ingin tahu mengapa Yang Mulia begitu percaya diri. Dia jelas ingat bahwa Tang Wulin telah memberitahunya sebelum pertandingan pertama pertempuran 5 dewa bahwa dia paling percaya diri dalam pertandingan senjata dari semua 5 pertandingan dalam pertempuran 5 dewa.
Dengan pemahamannya tentang Tang Wulin akhir-akhir ini, dia tahu bahwa Sekte Master ini tidak akan berbicara tanpa berpikir. Semua yang dia katakan didasarkan pada sesuatu yang dia tahu. Mata Dai Tianling berkedip ketika dia melihat Smiley Face Douluo. Dia tersenyum tipis. Saya pikir kami memiliki rencana yang dibuat dengan baik. Sek Master Anda telah memenangkan 3 pertandingan. Meskipun ada tingkat kejadian tertentu pada mereka, terutama dalam pertempuran kemarin, dia memang menang pada akhirnya. Setelah ini, Anda dapat memberitahunya bahwa meskipun ia telah kehilangan 2 pertandingan terakhir, kami masih bersedia bekerja sama dengan Sekte Tang. Satu-satunya permintaan kami adalah agar harga dikurangi 10%. Petik 2. The Smiley Face Douluo senang. Meskipun harga harus dikurangi, seluruh masalah masih akan diselesaikan. Sebenarnya, garis bawah Tang Sekte jauh lebih rendah dari ini. Dengan kata-kata ini, Dai Tianling pada dasarnya mengatakan bahwa Kekaisaran Luo Bintang berjanji untuk menghormati perjanjian yang mereka miliki dengan Sekte Tang untuk tidak terburu-buru menggunakan senjata ini dalam pertempuran. Bab 1360, Pertempuran Senjata. Terima kasih, Yang Mulia, wajah tersenyum Douluo menjawab dengan tulus. Dia juga merasa lega. Mereka akhirnya memperoleh hasil yang baik. Jika Dai Tianling bertahan, Tang Sekte harus mundur. Lagi pula, mereka tidak ingin melihat perang ini terjadi. Dai Tianling melambaikan tangannya. Tuan Sekte Anda telah membuktikan dirinya melalui kekuatannya. Setidaknya untuk 100 tahun ke depan, dengan dia di sekitar, Tang Sekte akan menjadi mitra paling penting dari Star Luo. Petik 2. Itu benar. Dalam pertempuran 5 dewa, meskipun ada tingkat keberuntungan tertentu dalam 3 kemenangan Tang Wulin, bagaimanapun, ia masih berusia 20-an. Tidak mungkin Dai Tianling akan mengabaikan ini. Sejauh mana guru sekte yang berbakat seperti itu bisa pergi di masa depan? Dalam 20.000 tahun sejarah di benua Douluo, hanya 2 orang yang benar-benar berhasil berkembang menjadi dewa dan berdiri di puncak kemanusiaan adalah dari Sekte Tang. Tidak ada yang tahu betapa hebatnya pengetahuan tersembunyi dari Sekte Tang itu. Mengapa Pagoda Roh melawan Sekte Tang? Salah satu alasannya adalah bahwa mereka berharap untuk mendapatkan rahasia kultivasi yang ditinggalkan oleh beberapa pendahulu Sekte Tang. Pada pangkat limit Douluo, siapa yang tidak berharap untuk melangkah lebih jauh? Penampilan Tang Wulin sangat luar biasa, bahkan Atlas Douluo tidak dapat mencapai pangkatnya pada usia ini. Mengingat itu, siapa yang dapat mengatakan bahwa Sekte Master ini tidak akan dapat mencapai peringkat seperti itu? Pendiri Tang Sek, Tang San, telah menjadi dewa. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah memimpin 2 kerajaan besar untuk menghancurkan Martial Soul Hall. Dewa Kembar bertarung dengan Dewa Kembar. 2 ahli peringkat dewa dari Martial Soul Hall dikalahkan dan dilumpuhkan. Pada akhirnya, ini memunculkan legenda Shrek Seven Monsters generasi itu. Pendiri Pagoda Roh, Ice Douluo Huo Yuhao adalah orang yang bertanggung jawab atas kebangkitan Sekte Tang. Dia muncul ketika Tang Sekte menghadapi masalah karena tidak memiliki penerus dan menempatkan Tang Sekte di jalan yang mulia. Meskipun dia mendirikan Spirit Pagoda, dia tidak pernah benar-benar berhasil secara langsung. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu di Tang Sekte. Saat itu, ketika Kekaisaran Sun Moon yang praktis tak terkalahkan mengepung kota Star Luo, itu adalah Ice Douluo Huo Yuhao yang menahan Kekaisaran Sun Moon sendirian. Dia memberi para pemimpin Kekaisaran Sun Moon saat itu tidak ada pilihan selain kompromi. Mereka juga bersumpah bahwa Sun Moon tidak akan pernah menginvasi Kekaisaran Bintang Luo selama Huo Yuhao ada. Itulah bagaimana Star Luo Empire berhasil bertahan hidup. Garis Dai telah berkembang pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa, dalam arti tertentu, bahkan sebagai kaisar, dia adalah keturunan dari Ice Douluo. Keduanya adalah tokoh paling legendaris di seluruh sejarah benua Douluo. Mereka berdua terkait erat dengan Sekte Tang. Dengan didahulukan itu, apakah ada jaminan bahwa Tang Wulin ini sebelum mereka, yang akan melawan seluruh kekaisaran dengan kekuatannya sendiri sebagai Master Sekte Tang, tidak akan meningkat sejauh itu juga? Bahkan jika peluangnya adalah 1 dari 10.000, Dai Tianling tidak akan ingin berhubungan buruk dengannya. Oleh karena itu, sebelum pertandingan keempat pertempuran 5 dewa dimulai, dia menyatakan niatnya dengan jelas. Sebenarnya, dia sudah siap untuk beberapa waktu. The Smiley Face senyum Douluo menjadi lebih santai. Dai Tianling dan Enchi juga tersenyum. Tanpa diragukan lagi, pertempuran ini,
pertandingan keempat dari pertempuran lima dewa, akan menjadi pertandingan yang mereka amati merasa nyaman. Tang Wulin sudah berada di pintu masuk Koliseum. Dia menyesuaikan tubuhnya sendiri. Dengan bantuan Roh Kudus Douluo, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia saat ini dalam kondisi terbaiknya. Perasaan yang luar biasa. Dia telah memenangkan 3 pertempuran sejauh ini. Ini memperkuat momentumnya di seluruh kompetisi. Dia harus mendapatkan kemenangan dalam pertempuran hari ini. Ini adalah pertempuran yang paling dia yakini tentang dirinya sendiri. Hari berikutnya, ketika dia akan bertarung dengan naga suci Douluo, dia akan melepaskan dirinya. Dia akan menggunakan segala yang dia miliki untuk menghadapi ahli terhebat dunia. Pintu di depannya terbuka. Sudah waktunya baginya untuk masuk. Tang Wulin melangkah keluar dari ruang tunggu. Di kejauhan, di sisi lain dari Koliseum, pintu lain terbuka juga dan orang lain berjalan keluar darinya. Begitu mereka berdua memasuki arena kompetisi, sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di seluruh Koliseum. Tak terhitung anggota hadirin memanggil nama Tang Wulin. Suara komentator memenuhi Koliseum. Pertandingan keempat pertempuran lima dewa, pertempuran senjata. Perwakilan kekaisaran adalah master senjata hebat dari generasi, darah menangis Douluo Chu Tiange. Darah menangis Douluo Chu Tiange. Nama itu asing dan akrab bagi Tang Wulin pada saat yang sama ketika dia mendengar Smiley Face Douluo menyebutkannya sekali sebelumnya. Ini berarti lawannya di pertandingan keempat bukanlah seseorang yang melebihi harapan mereka. Informasi mengenai lawannya dengan cepat muncul dalam pikiran Tang Wulin. Darah menangis Douluo Chu Tiange, dengan jiwa bela diri pedang darah menangis. Tekniknya luar biasa dan dia membangunkan Sword Soul-nya. Seorang Hyper Douluo dan penyembah pertama dari Aula Ibadah, ia seharusnya berusia 80-an. Dia telah mendirikan gaya menangis darahnya sendiri dan dia benar-benar master senjata yang hebat. Basis budidayanya seharusnya berada di peringkat ke-97. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih rendah dari Hellflame Douluo Zhang Geyang dan dia biasanya tidak menonjolkan diri. Dia suka meneliti berbagai senjata dan hobinya mengumpulkan senjata antik. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Chu Tiange adalah lawannya yang paling mungkin dalam pertandingan senjata. Dalam persiapan, Smiley Face Douluo bahkan menguraikan beberapa strategi kontra yang dirancang khusus untuknya. Jika Chu Tiange akan berpartisipasi dalam pertandingan, dia pasti akan memilih pedang sebagai senjatanya, dan Tang Wulin terutama harus berhati-hati dengan keterampilannya dengan pisau. Basis budidaya keterampilan pedangnya berada di negara di mana ia menyatu dengan pedangnya. Dia telah membenamkan dirinya di jalan ini selama 7 tahun. Dia dapat digambarkan sebagai maniak pedang, dan dikatakan bahwa dia memiliki esensi pedang. Kesadaran pedang, Sword Soul, dan Dewa Pedang adalah 3 peringkat besar yang dicari oleh pengguna pedang. Dalam hal ini, Ye Xinglan juga mulai maju menuju pangkat Dewa Pedang, tapi dia masih perlu waktu sebelum dia bisa mencapai itu. Teknik tombak Tang Wulin juga di peringkat Spear Soul. Dia masih jauh dari peringkat berikutnya, Dewa Tombak. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh melalui bakat alami. Yang mereka butuhkan adalah waktu yang cukup dan pemahaman yang lebih dalam. Begitulah cara mereka bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Karena ini adalah pertarungan senjata, lawannya tidak akan menggunakan jiwa bela dirinya, pedang darah menangis. Kalau begitu, dia hanya bisa menggunakan senjata lain. Bahkan jika lawannya menggunakan senjata surgawi, Tang Wulin tidak akan takut. Dia memiliki tombak naga emas dan saber kekuatan klan naga. Keduanya adalah senjata surgawi yang nyata. Merasa sangat percaya diri, Tang Wulin melangkah ke arena kompetisi. Orang yang berjalan ke arahnya adalah orang tua, seperti yang diharapkan. Dia tampak berpakaian agak jorok. Rambut dan janggutnya acak-acakan, tetapi pakaiannya tampak baru. Jubah panjangnya memberinya tampilan klasik. Jubah hijaunya tanpa hiasan dan tampak seperti biasa. Selain itu, tatapannya tampak gila. Dia tidak memiliki udara tajam yang diharapkan dari Dewa Pedang satu generasi. Namun, semakin biasa ia tampak, semakin Tang Wulin menjaganya. Dia memperbaiki pandangannya pada lawannya. Tidak ada semburan aura pedang. Ini berarti lawannya sudah berkultivasi ke keadaan di mana dia bisa menahan aura sendiri. Hal yang paling menakutkan tentang hal ini adalah dia bisa mengandung esensi pedang di dalam hatinya. Di platform, ketika Smiley Face Douluo melihat bahwa Chu Tiange adalah orang yang akan bertarung, ekspresinya tumbuh lebih jelas.
Akhirnya, tebakannya tentang perwakilan kekaisaran benar. Memang, Chu Tiange kuat, tetapi karena dia adalah maniak pedang, dia selalu tampak memiliki beberapa sekrup longgar. Bahkan jika dia mewakili kekaisaran dalam pertandingan, dia akan fokus pada mencoba keterampilan pedangnya sendiri. Jika dia tidak bisa menggunakan pedang darah menangisnya sendiri, kekuatannya akan sangat berkurang. Master Sekte harus memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertandingan ini. Paling tidak, dia tidak akan kalah terlalu buruk. Petik 1. Pada tahap pertempuran 5 dewa ini, Hu Jie berpendapat bahwa itu sudah cukup bagi mereka untuk terus menyelesaikan 2 pertempuran terakhir. Berapa diskon 10% untuk Tang Sekte? Itu adalah kondisi yang bisa mereka terima dengan mudah. Biaya perangkat jiwa yang terbesar bukanlah pada bahan atau pabrikannya, tetapi dalam pengembangannya. Sekte Tang sudah menutupi biaya ini dalam kolaborasi masa lalu mereka. Dengan demikian, harga tidak pernah menjadi masalah besar bagi mereka. Bahkan jika dia kalah dalam 2 pertempuran terakhir, itu tidak akan berdampak negatif pada nama atau reputasi Tang Wulin. Skenario terbaik adalah Tang Wulin kalah dengan selisih yang kecil. Adapun pertandingan besok, Hu Jie hanya bisa diam-diam mengutuk Enchi karena tidak tahu malu. Semua orang tahu status naga suci Douluo Enchi di Star Luo Empire. Dia tidak akan memiliki kemenangan yang terhormat. Mulai. Dengan pengumuman komentator, pertandingan keempat pertempuran 5 dewa akhirnya dimulai. Wajah tersenyum Douluo Hu Jie tiba-tiba menyadari bahwa senyum yang mulia telah menebal. Ketika Dai Tianling memperhatikan tatapan Hu Jie, dia menguap. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya benar-benar larut malam kemarin. Itu tidak mudah meyakinkan Yang Mulia, Douluo darah menangis. Petik 2. Membujuk. Untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak ada maniak bela diri yang akan menolak pertengkaran. Itu tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lain. Petik 1. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hati Smiley Face Douluo. Aku pikir ada sesuatu yang lebih dari apa yang dilihat mata. Bab 1361, Benggel Berlian. Di panggung kompetisi, Douluo darah menangis memandang Tang Wulin. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak bahagia melainkan dia mengerutkan kening dan tampak lemah. Apakah dia mencoba membuatku mati rasa? Sementara Tang Wulin terkejut, lawannya sudah mulai menyerang. Meskipun dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya, dia mendapat dukungan dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh dan garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Dia menginjak tanah dengan kaki kirinya dan menembak seperti bola meriam saat dia langsung menghancurkan penghalang sonik. Tangan kanannya membawa tombak naga emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ribuan sinar tombak meledak dan Golden Dragon Spear yang mempesona secara alami melepaskan raungan nyaring. Itu melayang di udara dengan aura megah menuju Douluo darah menangis. Darah menangis Douluo Chu Tiange tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini ketika ujung bibirnya bergerak. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia mengangkat tangan. Bertentangan dengan harapan, tidak ada pedang di tangannya. Apa yang dia pegang di tangannya adalah gelang logam. Gelang logam berwarna putih dan segera setelah itu muncul, itu bersinar dengan cahaya putih pijar. Sensasi aneh segera muncul dalam pengertian Tang Wulin. Dia merasakan Golden Dragon Spear-nya bergetar hebat. Kemudian, itu tiba-tiba terlepas dari kendalinya seperti seekor ikan melarikan diri dan Tousan Accusing Fingers-nya segera terganggu. Dentang. Dengan suara renyah, tombak naga emas telah menempel pada gelang logam putih di tangan Chu Tiange. Ini, sejak garis keturunan Raja Naga Emasnya terbangun dan dia mendapatkan tombak naga emas, itu praktis telah menjadi bagian dari kehidupan Tang Wulin. Dalam pertarungannya, ia kalah dan ada juga saat di mana ia tidak mampu mengalahkan lawan. Namun, tombak naga emas tidak pernah meninggalkan tangannya jika bukan karena serangan. Ini adalah pertama kalinya dan itu terjadi dengan cara yang aneh. Itu tidak terbayangkan baginya. Juga, tombak naga emasnya perlahan menyusut karena menempel di permukaan gelang logam. Pada akhirnya, itu terhisap ke dalam benggel logam dan lenyap. Kerumunan bersorak memiliki mulut mereka ketika melihat adegan ini. Seluruh kolisem terdiam. Situasi apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Wajah tersenyum Douluo Hu Jie juga bingung. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Dalam pertempuran senjata, senjata Tang Wulin telah diambil oleh lawannya saat pertempuran dimulai.
Bagaimana dia bisa terus bertarung sekarang? Tubuh pengisian Tang Wulin sudah di atas lawannya, tapi dia tidak punya senjata. Lalu, apa yang dia temui adalah tangan kanan Douluo Cutiange yang menangis darah. Aura pedang tajam yang sepertinya memiliki substansi datang secepat kilat. Itu membuat Tang Wulin lengah. Setelah kehilangan Golden Dragon Spear-nya, dia hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk membela diri. Teknik rahasia Tang Sek, tangan giok misterius. Boom! Dia segera dikirim terbang. Aura pedang darah Douluo yang terkandung dan tampaknya seolah-olah dia menggunakan tangannya sebagai pedang. Namun, setelah terkena serangan itu, aura pedang yang terkandung di dalam dirinya memicu serangkaian ledakan berturut-turut. Setiap ledakan lebih kuat dari yang lainnya. Aura pedang yang sangat tajam tampaknya mampu sepenuhnya merobek tubuhnya hingga hancur. Jika tubuh Tang Wulin tidak cukup tangguh, dia akan menderita cukup banyak kerugian. Permukaan kulitnya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Itu adalah dragon air yang padat. Dia telah berhasil meniadakan efek dari aura pedang. Namun, pada saat ini, perasaannya sangat terguncang. Itu tombak naga emasnya, senjata surgawinya Golden Dragon Spear. Bahkan ketika dia berhadapan dengan makhluk abisal, dia bisa membuat ketakutan di hati mereka dengan tombak naga emasnya. Dia tidak berharap itu akan direnggut oleh lawannya dengan mudah. Apa itu gelang logam? Pada platform, Smiley Face Douluo Hujie punya jawabannya. Dia berbalik untuk melihat Dai Tianling di sampingnya dengan mata pudar. Suaranya pecah saat dia berkata, senjata surgawi kekaisaran, berlian benggel. Yang mulia telah menggunakan metode semacam itu hanya untuk menang. Ini praktis curang. Senjata surgawi Diamond Bangle tidak dibawa dari Douluo kontinen ketika Star Luo Empire didirikan. Itu berasal dari bintang Luo benua saat ini. Itu adalah senjata surgawi kekaisaran Star Luo Empire modern. Setelah migrasi besar kekaisaran Luo Star saat itu, orang-orang datang ke benua ini dan secara alami dihadapkan dengan penolakan dari penduduk asli. Seorang penakluk harus selalu membayar harga. Pada saat itu, meskipun Star Luo Empire tidak cocok dengan Federasi Douluo, mereka tidak punya masalah berurusan dengan penduduk asli ini. Selama pertempuran besar, salah satu pemimpin suku mengeluarkan benggel berlian ini. Itu telah menyebabkan masalah besar bagi pasukan Star Luo Empire untuk sementara waktu. Objek ini memiliki kemampuan melahap yang luar biasa pada senjata apapun. Itu bisa melahap senjata apapun dan bahkan memiliki efek pada jiwa bela diri. Ada ruang kecil di dalam benggel berlian ini. Itu tidak besar, tapi itu adalah ruang yang sepenuhnya terputus dari dunia luar. Pada saat itu, 7 bintang Luo Empire titel Douluos dengan alat jiwa bela diri dilemahkan olehnya. Jika mereka tidak bergantung pada kekuatan Tuan Jiwa Binatang Buas untuk mengalahkan pemimpin suku, tidak akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan seluruh benua. Meski begitu, Kekaisaran Luo Bintang telah membayar harga yang besar. Setelah mereka mendapatkan benggel berlian ini, itu dianggap sebagai senjata surgawi kekaisaran. Kaisar sendiri yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dengan kemajuan dalam perangkat jiwa, efek senjata surgawi ini tampaknya tidak signifikan. Ini karena kapasitasnya terbatas. Yang paling bisa dilakukan adalah mengandung senjata yang dimangsa dalam dirinya sendiri. Itu tidak bisa berkembang menjadi hal lain. Informasi yang mereka peroleh dari penduduk asli adalah bahwa benggel berlian ini berasal dari zaman purba. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Wajah tersenyum Douluo hanya mendengar tentang keberadaan senjata surgawi kekaisaran ini, tetapi dia belum pernah melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyaksikan kemunculan senjata surgawi yang legendaris ini dalam keadaan hari ini. Juga, itu merupakan pukulan berat pada Tang Wulin pada saat pertama. Dia tanpa senjata dan dia harus menghadapi Hyper Douluo yang terampil dengan pedang, Dewa Pedang Generasi. Dia tidak bisa menggunakan jiwa bela diri atau keterampilan jiwanya. Bagaimana dia bisa bertarung? Dai Tianling duduk di sana dengan udara santai. Ketika dia membujuk darah menangis Douluo Cutiange untuk menggunakan berlian benggel, dia sudah meramalkan bahwa dia akan ditanyai oleh banyak pihak. Namun, dia tidak bisa terlalu peduli. Ini adalah pertempuran 5 dewa. Dari rasa hormat yang kami miliki untuk sekte guru Anda, wajar bagi kami untuk memberikan semua yang kami miliki. Berlian benggel juga merupakan senjata. Juga, pertarungan senjata tidak membatasi kontestan untuk menggunakan hanya satu senjata. Petik 2.
Hu Jie tiba-tiba merasakan keinginan untuk memukul wajah kaisar yang menyeringai itu. Penonton juga tercengang. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang keberadaan senjata surgawi kekaisaran ini, para penonton dapat melihat bahwa dengan kemajuan seperti itu, tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk melanjutkan pertempuran. Senjatanya telah diambil dalam pertempuran senjata. Bagaimana mungkin seorang judul Douluo yang mewakili kekaisaran menggunakan taktik semacam itu? Bahkan jika dia memenangkan pertandingan ini, itu tidak akan terhormat. Tang Wulin menghela nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Sepertinya kekaisaran benar-benar takut aku menang lagi. Untuk berpikir bahwa mereka akan menggunakan metode seperti itu. Petik 1. Apa itu? Bahkan bisa menyedot Golden Dragon Spear-ku. Petik 1. Namun, apakah kalian berpikir bahwa kamu menang hanya karena kamu berhasil melakukannya? Saat ini, dia tidak menyadari bahwa Dai Tianling telah menyetujui permintaan Tang Sek. Satu-satunya perubahan adalah diskon 10%. Sejak dia datang ke Star Luo Empire, dia dihadapkan dengan berbagai perlakuan tidak adil. Kekaisaran Luo Star telah menggunakan berbagai metode seperti mengumumkan kehadirannya di kekaisaran melalui pertempuran 5 dewa. Ini telah membatasi gerakan Tang Sekte di federasi bahkan lebih. Tang Wulin telah mentolerir semua ini. Bagaimanapun, dia harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Karena kamu menginginkan pertempuran 5 dewa, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa kamu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia terkejut bahwa pihak lain telah menggunakan metode seperti itu. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang besar saat ini, setelah semua yang dia lalui, dia tidak bisa menahan perasaan marah pada saat ini. Ketika Tang Wulin sangat marah, ekspresinya akan sangat tenang. Namun, matanya akan sangat cerah. Ambil tombak naga emasku. Baiklah, ambil saja. Petik 1. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar dengan listrik. Dia mengulurkan tangannya ke kedua arah. Sebuah cahaya berbentuk spindle muncul di hadapannya. Bab 1362, Pesawat Ulang-alik Space Time Mahakuasa. Darah menangis Douluo Cutiange di depannya tercengang oleh pemandangan itu. Apa itu tadi? Itu jelas bukan keterampilan jiwa. Pertempuran ini dilakukan di depan seluruh orang Star Luo. Sebagai Master Sekte, Tang Wulin tidak akan mungkin melanggar aturan. Jika itu bukan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa, maka itu harus menjadi senjata. Senjata berbentuk spindle, itu tidak terlihat seperti senjata tersembunyi, juga tidak menyerupai senjata yang bisa digunakan dalam pertempuran langsung. Tepat ketika Douluo darah menangis ini bingung, dua sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari benda berbentuk spindle. Mereka jatuh ke tangan Tang Wulin. Ketika kedua sinar cahaya ini muncul, pada awalnya tidak tampak signifikan. Namun, ukuran mereka dengan cepat membesar saat mereka terbang ke tangan Tang Wulin. Dalam sekejap mata, sepasang palu raksasa muncul di tangan Tang Wulin. Ini pasti palu raksasa. Selain itu, mereka juga terlihat akrab. Palu raksasa berwarna abu-abu kusam. Mereka tidak eye-catching. Namun, mereka terlalu besar menurut standar apapun. Setiap palu raksasa memiliki panjang sekitar 5 meter. Diameter martil itu sudah 2,5 meter. Ketika Tang Wulin memegang mereka di tangannya, dia harus mengangkatnya ke atas, atau mereka akan mengenai tanah. Sebagai master senjata, Douluo yang menangis darah menunjukkan ekspresi kaget setelah hanya satu tatapan. Palu raksasa ini memiliki warna abu-abu yang tidak menarik, tetapi tidak semudah yang terlihat. Ketika dia melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa mereka memancarkan sinar yang dalam. Mereka tampak berdenyut ringan dengan kehidupan karena mereka tampak menyusut seolah-olah mereka bernapas. Tidak mungkin. Pikiran itu nyaris tidak muncul di kepalanya. Darah menangis Douluo bahkan tidak punya waktu untuk berpikir ketika Tang Wulin terangkat dari tempat dia berdiri. Palu raksasa ini bukan senjata Tang Wulin. Mereka adalah Yuanen Yehui setelah dia berubah menjadi Titan AP. Namun, Tang Wulin adalah orang yang memalsukan mereka. Palu raksasa itu sendiri terbuat dari bahan sederhana. Itu adalah bahan yang paling akrab dengan Tang Wulin. Itu tidak terlalu langka di antara logam langka, tetapi ukurannya jelas bagi semua orang untuk melihat. Jika ukuran mereka harus dideskripsikan, menakutkan akan menjadi kata sifat yang paling pas. Berat palu perak besar yang begitu besar tidak terbayangkan. Juga,
Ini bukan 100 Refined atau Grade 1000 Refined Silver Heavy Hammers. Mereka adalah Soul Silver Forged Heavy Hammers. Dengan bimbingan tunggal dan dengan Heavy Silver yang paling akrab dengan Tang Wulin, sangat mudah baginya untuk menempa jiwa mereka. Tang Wulin memperlakukan penempaan itu sebagai latihan menempa jiwa. Dia menyelesaikan penempaan mereka pada saat yang sama ketika dia menempa logam yang dibutuhkan oleh mechanya. Meskipun dialah yang melakukan penempaan, dia telah menggunakan cukup banyak waktu. Hanya sekte super dengan sumber daya yang kaya seperti Tang Sekte yang bisa memberinya bahan yang cukup untuk dipalsukan. Soul Forged Silver Hammer dengan ukuran sangat besar, apa artinya ini? Palu Tang Wulin masing-masing beratnya lebih dari 2 ton. Palu kiri berbobot 200-670 kg sedangkan palu kanan berbobot 2.980 kg. Sedikit lebih banyak dan mereka akan melebihi 3.000 kg. Dengan palu raksasa ini di tangannya, teror dari kekuatan mereka bisa dibayangkan. Sebagai pemalsu mereka, Soul Forged Metal akan terhubung ke Tang Wulin. Ketika dia menggunakannya, berat palu akan otomatis berkurang 30%. Ini adalah bagian yang menakutkan dari penempaan jiwa. Palu raksasa memiliki satu kualitas khusus, yang merupakan komponen tepat waktu. Mereka memiliki smash sebagai fitur khusus mereka. Tang Wulin melompat selusin meter di udara dengan satu lompatan dengan palu raksasa yang lebih berat dari 5 ton. Dia mengangkat kedua palu dan mengayunkannya ke arah Whipping Douluo Cutiange seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Di peron, penonton wanita sedikit terkejut oleh pemandangan ini. Di mata mereka, Tang Wulin sangat tampan dan elegan. Dia praktis bisa memenuhi persyaratan mereka dari seorang pria. Tampan, anggun, dan halus. Penampilan yang bermartabat dan kekuatan yang kuat. Dia selalu mampu mengalahkan musuh yang kuat dan mendapatkan kemenangan. Namun, pemandangan saat ini jelas berbeda. Ini adalah waktu untuk menghibur imajinasi seseorang. Seorang pria yang sangat tampan dengan sepasang palu raksasa dan berat yang lebih besar dari tubuhnya melompat ketika dia mengayunkannya ke arah lawannya. Meskipun benda-benda ini tampaknya tidak pada tempatnya di tangan Tang Wulin, tindakannya tidak benar-benar tampan. Hanya satu Fanggel yang berjongkok di sudut kolisem yang menyaksikan ini dengan mata berseri-seri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wah, itu mengesankan, sangat mendominasi. Itu liar, Saudara Wulin. Petik 2. Cutiange tidak dalam mood yang baik sejak awal. Sebagai master senjata, dia benar-benar memiliki keraguan tentang dipaksa untuk menggunakan item seperti Diamond Bangle ketika dia melawan lawannya. Itu mirip dengan curang. Dia juga kecewa karena dia tidak bisa bertarung dengan terhormat. Namun, perubahan tiba-tiba pada lawannya membuatnya bingung. Jelas, tombaknya yang kuat telah diambilnya barusan, tapi ada apa dengan palu raksasa ini? Apa senjata aslinya? Juga, bisakah benda berbentuk gelendong itu benar-benar menyimpan banyak objek? Pikirannya hampir tidak pudar ketika dia merasakan angin kencang datang ke wajahnya. Soul Forged Heavy Silver Hammers sangat berat. Selain itu, ada juga penambahan kekuatan Tang Wulin. Pemogokan sepasang palu raksasa membawa aura mengerikan. Palu raksasa belum menyerang target mereka, tetapi tanah sudah mulai runtuh. Tabrakan langsung. Tidak mungkin itu terjadi. Douluo yang menangis adalah pengguna pedang. Tidak peduli seberapa kuat basis budidayanya, dia tidak akan berani langsung berbenturan dengan benda-benda berbobot tidak manusiawi ini dengan tubuhnya. Dengan gerakan cepat, dia dengan cepat mundur untuk menghindari palu Tang Wulin. Namun, lawannya bergerak lebih cepat dari yang dia kira. Tang Wulin sudah bangun dan menurunkan palu-palunya. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya tiba-tiba maju tanpa peringatan saat ia menyusul Douluo yang menangis. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Suara detak jantung yang kuat bergema di seluruh kolisem. Dengan terhalangnya penghalang pelindung, penonton tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun, tubuh Douluo yang menangis darah jelas berhenti ketika esensi darahnya melonjak dalam dirinya. Sekte tubuh. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika visinya menjadi gelap. Palu sudah di atasnya. Karena tidak berdaya, darah menangis Douluo menggertakkan giginya dan mengangkat bengkel berlian di tangannya. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan jiwanya. Dentang. Palu kiri Tang Wulin terbang keluar dari tangannya dan menempel ke Diamond Bangle. Bagian paling menakutkan tentang senjata surgawi ini adalah selama dia mengaktifkannya,
itu bisa merampas senjatamu terlepas dari seberapa kuat senjata itu. Namun, itu satu hal baginya untuk merebut palu itu. Pada saat yang sama ia menyambar palu, darah menangis Douluo merasakan beban di tubuhnya dan palu raksasa itu jatuh ke tanah. Palu raksasa lainnya segera muncul di atas kepalanya. Meskipun bengkel berlian ini bermanfaat, namun ada batasnya. Itu seperti alat penyimpanan jiwa. Setelah berat atau ukuran objek yang disimpan melebihi kapasitasnya, itu tidak bisa lagi melanjutkan fungsinya. Tanpa diragukan lagi, palu perak jiwa berat Forge Tang Wulin telah melampaui kapasitasnya. Palu kirinya direnggut entah bagaimana, tapi itu tidak mudah untuk melahapnya. Merasa tak berdaya, tangan Douluo yang menangis darah menyala dengan cahaya ketika pedang yang tampak vintage muncul di tangannya. Pedang itu berwarna putih salju dengan garis merah yang mengalir di tengahnya seperti darah. Ujung pedang berdengung dengan cincin tajam saat dia mengetuknya ke palu raksasa. Kesadaran pedang tajam menusuk palu raksasa dan mulai membimbingnya. Dia ingin menggunakan momentum palu raksasa untuk membelokkannya ke samping. Namun, darah menangis Douluo hanya benar-benar memahami bagian menakutkan dari palu raksasa ini setelah pedangnya bersentuhan dengannya. Di bawah branding Tang Wulin, berat pertempuran nyata Soul Forge Heavy Silver Hammer sudah lebih dari 10.000 ton. Ketika Chu Tiange mengetuk palu dengan pedangnya, bilahnya segera ditekuk. Kesadaran pedang atau Sword Soul tidak bisa menembus objek seperti itu. Kekuatan bergetar yang mengerikan meletus pada saat yang sama. Bahkan dengan basis budidaya Weeping Blood Douluo, pedangnya hampir terbang menjauh dari genggamannya. Dia mengandalkan rebound dari pedangnya dan dengan cepat membuat jarak antara dia dan lawannya. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya dan memandang pedang yang dia hargai lebih dari hidupnya. Bab 1363, Gangguan Angin Palu Pemecah, Palu Perang. Meskipun pedang itu bukan jiwa bela dirinya, dia masih menamakannya pedang darah menangis. Itu ditempa dengan materi yang ditempa oleh Saint Craftsman yang dia temukan. Selain itu, logam yang ditempa jiwa terbuat dari paduan roh. Pedang selalu berada di sisi darah Douluo yang menangis. Meskipun itu bukan jiwa bela dirinya, pedang telah membentuk aliansi dengannya. Saat ini, ia benar-benar takut bahwa pedangnya yang berharga akan kalah dari palu perkasa milik Tang Wulin. Dia tidak berdaya karena dia tidak berhasil mengelak bahkan dengan manuver yang dia buat sebelumnya. Alasannya sederhana. Berlian bengkel terlalu berat. Meskipun palu perang menyusut dan ditahan di berlian bengkel, itu tetap berat. Masih menanggung lebih dari 30% dari berat awal. Beratnya 1000 kg. Berat 1000 kg tidak ada artinya bagi seorang Hyper Douluo. Namun, itu akan tergantung pada apa yang dilakukan Hyper Douluo. Penambahan 1000 kg di tubuhnya tentu akan mempengaruhi kecepatannya. Palu kanan Tang Wulin menyimpang dari jalurnya dan menghantam tanah. Boom! Seluruh kolisem bergetar hebat sekali. Dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa palu perang sangat besar sebanding dengan tubuh Tang Wulin. Penonton hanya menyadari kekuatan lawan Weeping Douluo saat palu mendarat di tanah. Palu perang menabrak Star Luo Kolisem. Itu meninggalkan lubang raksasa disertai dengan suara booming memekakkan telinga. Lubang itu berdiameter lebih dari 10 meter dan dalam 3 meter. Star Luo Kolisem nyaris tidak tahan terhadap ledakan itu. Tang Wulin menggunakan palu sebagai batu loncatan untuk meluncurkan dirinya ke udara. Tubuhnya berputar setengah lingkaran di udara. Karena ia hanya dibiarkan dengan satu palu, ia mengubah postur tubuhnya dengan memegang palu dengan kedua tangan. Dia tidak menggunakan trik sama sekali tetapi memutar palu di udara untuk memukul Douluo darah menangis. Semburan angin ofensif yang mengerikan mengikutinya. Di peron utama, Kaisar Dai Tianling yang sebelumnya berseri-seri bangga sekarang terpana menyaksikan adegan itu. Bahkan Enci yang sedang menonton tampak terpana saat ini. Apa itu? Apakah itu senjata yang digunakan oleh manusia? Apakah Anda yakin itu bukan senjata Mesya? Bahkan Mesya tidak mampu memegang senjata seberat itu, bukan? Petik 1. Dai Tianling tidak berpikir bahwa Tang Wulin akan mendapatkan sepasang senjata yang bahkan hampir tidak bisa ditangani oleh bengkel berlian. Sementara itu, Smiley Douluo yang duduk di sisi lainnya tertawa terbahak-bahak. Impresif. Itulah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai palu angin gangguan pemecahan. Petik 2. Dia benar. Saat ini, Tang Wulin meluncurkan teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai palu angin gangguan. Teknik palu digunakan untuk menempa kembali di awal.
Tang Wulin juga menggunakannya untuk pekerjaan menempa. Namun, efeknya sangat mengesankan ketika digunakan dalam pertempuran. Bagian yang paling menghebohkan tentang Disorder Splitting Wind Hammer adalah gaya centripetal eksplosif yang dihasilkannya dari energi potensial yang disimpan dalam Soul Master, yang mirip dengan pegas yang terbungkus, kemudian disalurkan ke palu. Kekuatan lawan dilawan setiap kali oleh kekuatan yang jauh lebih kuat yang dilepaskan oleh palu. Tang Wulin mengandalkan kekuatan yang kuat dari Golden Dragon King Bloodline di samping teknik rahasia bawaan Sekte Tubuh. Saat ia menggunakan palu perang untuk melepaskan hammer angin gangguan pemecahan, itu membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Kekuatan Tang Wulin sangat kuat dan kecepatannya sama cepatnya. Chu Tiange menjadi benar-benar tak berdaya menggunakan pedangnya untuk pertempuran Tang Wulin. Jika itu adalah pertempuran tanpa batas, dia akan menggunakan keterampilan jiwanya untuk menetralkan Tang Wulin sebelumnya. Namun, ini adalah pertempuran senjata sehingga kedua lawan bisa menggunakan senjata paling dasar mereka dalam pertempuran. Baik Tang Wulin dan Chu Tiange tidak diizinkan untuk menggunakan teknik pertempuran mereka yang biasa karena pembatasan penggunaan keterampilan jiwa. Dia menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan dengan palu angin gangguan pemecahan terutama setelah tabrakan sebelumnya. Dia hanya bisa mundur sambil menghindari serangan dan merenungkan langkah selanjutnya. Boom! Boom keras lainnya terdengar. Palu raksasa mendarat di tanah dan menciptakan lubang raksasa lain di tanah. Lubang itu bahkan lebih besar kali ini. Retakan menyebar ke segala arah. Kolisem bergetar hebat dalam gempa yang mengerikan itu. Rasanya seperti tempat itu akan runtuh. Para penonton berteriak ketakutan. Tang Wulin tidak mendengar teriakan saat ia berada di tengah-tengah medan perang. Dia melompat menggunakan palu perang sebagai pengungkit. Palu perang diayunkan untuk ketiga kalinya. Di peron, Aruheng tertawa terbahak-bahak. Saya hanya mengakui kepada murid junior saya dalam kompetisi kekuatan. Dia menikmati menggunakan metode pertempuran yang paling kejam. Ini tidak mungkin. Saya akan meminta dia memalsukan saya palu perang nanti. Saya akan belajar teknik palu ini juga. Benar-benar memanjakan diri. Hahaha. Sayang sekali bahwa Sima Jinci tidak ada di sana untuk bertengkar tentang hal ini dengannya. Kalau tidak, mereka akan terlibat pertengkaran sengit. Boom, boom, boom. Palu perang mengeluarkan suara memekakan telinga yang semakin keras setiap kali. Tang Wulin memukul palu perang dengan ganas ke tanah berulang-ulang seperti orang yang dihancurkan saat ia terus-menerus melepaskan kekuatan sentripetal dari palu. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk meninggalkan bentangan panjang lubang-lubang raksasa dengan masing-masing lubang berturut-turut lebih besar dari yang sebelumnya. Darah menangis Douluo terus-menerus keluar masuk dalam upaya untuk menghindari palu. Namun, angin ganas yang dibawa oleh palu perang mulai mempengaruhi pergerakannya. Apakah ini benar-benar dapat dicapai dengan kekuatan manusia? Bahkan Yang Mulia Enchi tidak mampu melakukannya. Tidak banyak dampak di awal. Kemudian, gempa yang dihasilkan oleh palu raksasa yang berdentum menjadi semakin kuat. Bahkan perisai pelindung melemah karena gempa. Pada saat yang sama, kolisem mulai goyah. Ini tidak mungkin. Kami tidak bisa melakukan ini lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir seluruh kolisem akan runtuh. Ada beberapa ratus ribu orang di sini. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi bencana besar. Petik 2. Darah menangis Douluo membuat keputusan untuk mengambil tindakan segera. Tidak ada yang tahu berapa lama serangan destruktif Tang Wulin akan berlanjut. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa menahannya jika terus berlanjut. Chu Tiange menyaksikan tanpa daya ketika Tang Wulin mengangkat palu sekali lagi. Douluo menangis tidak berusaha menghindarinya kali ini. Sebagai gantinya, dia melompat ke palu perang dan menusukkan pedangnya ke udara. Dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan Tang Wulin karena ledakan kuat dari palu perang Tang Wulin terlalu kuat. Saat ini, tempat itu mirip dengan bukit semut yang bisa runtuh dengan sedikit sentuhan. Cahaya pedang itu melesat keluar dari ujungnya dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, Weeping Douluo memutar tubuhnya seperti gasing yang berputar ketika dia melesat ke udara. Seorang guru jiwa mampu terbang setelah basis budidayanya melampaui 7 cincin. Selama Weeping Douluo bisa terbang, dia tidak perlu takut dengan palu perang Tang Wulin. Dia berputar ke udara untuk memastikan bahwa efek yang disebabkan oleh palu perang akan berkurang ketika dia berangkat. Pedang itu menusuk ke udara untuk melepaskan semburan kekuatan traksi yang mengakibatkan palu berat Tang Wulin sedikit menyimpang dari bantalannya.
Darah menangis Douluo mengepalkan giginya. Untuk sementara, tubuhnya terbawa angin kencang palus selama penerbangannya. Tubuhnya tenggelam tetapi dia berhasil melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Inti jiwanya berkontraksi sebelum tiba-tiba mekar sekali lagi. Dia akhirnya menghindari angin busuk sebelum dia melonjak langsung ke langit. Rumble, palu perang menghantam tanah lagi. Debu mulai turun dari atas bintang Luo Coliseum. Ada banyak yang menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan master senjata menghindari jangkauan serangan hammer angin disorder memecah. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir akan bahaya Tang Wulin yang menyebabkan Coliseum runtuh. Sementara itu, tangkapan layar wajah Tang Wulin ditampilkan di layar besar. Orang-orang bertanya-tanya apakah itu dilakukan dengan sengaja. Palu perang itu mirip dengan pedang bermata dua. Itu sangat kuat tetapi konsumsi energinya sangat besar. Saat ini, Weeping Douluo telah pindah dari jangkauan hammer angin disorder memecah. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran pada dasarnya ditentukan. Jelas bahwa Tang Wulin tidak tahan lagi. Konsumsinya yang besar, kurangnya keterampilan dalam memegang senjata, dan lawannya yang terbang ke udara akan menjadi penyebab kejatuhannya. Darah menangis Douluo terampil dalam aura darah tak berbentuk pedang menangis. Tang Wulin tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Namun, para penonton tidak melihat kekecewaan atau kelesuan pada wajah Tang Wulin yang saat ini ditampilkan di layar besar. Sebaliknya, mereka melihat senyum yang membuat orang merasa gelisah tanpa alasan. Kenapa dia tersenyum? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, mereka menyaksikan Tang Wulin melonggarkan cengkeramannya dan melemparkan palu perak berat yang ditempa jiwa ke samping. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Douluo menangis yang sudah berlari ke langit. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Aliran cahaya terang tiba-tiba melonjak ke atas. Bagaimana seharusnya orang menggambarkan sinarnya? Itu adalah pilar cahaya raksasa. Pilar cahaya yang sepertinya memenuhi seluruh langit sampai ke titik ledakannya. Ketika pilar cahaya naik, semua sumber cahaya di seluruh Coliseum tampak redup dibandingkan. Ketika dia berdiri di dalam area tunggu Coliseum, wajah Roh Kudus Douluo tiba-tiba berlinangan air mata ketika dia melihat penampilan pilar cahaya. Bab 1364, Atlas muncul kembali. Pedang yang dipegang oleh darah menangis Douluo bergerak berputar-putar saat tubuhnya tergantung di udara. Dia baru saja menyelaraskan napasnya dan di tengah memulihkan diri dari efek ledakan kuat palu perang sebelumnya. Namun, dia merasa seolah-olah dunia tempatnya sekarang tampaknya telah berubah tiba-tiba. Langit telah runtuh. Tentu saja, langit tidak benar-benar runtuh. Entah bagaimana, rasanya seperti langit runtuh. Pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh turun dari langit. Dia jatuh bebas. Dalam waktu singkat, dia akan membanting keras ke tanah. Aliran cahaya emas yang mempesona melonjak ke atas untuk menahan tubuh Douluo yang menangis darah. Sinar keemasan menyilaukan itu menghantam tubuhnya dengan tepat. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah tiba sebelum Douluo menangis. Pada saat yang sama, tombak putih bersih di tangan Tang Wulin menghubungi pedang yang dipegang di dada Weul Douluo. Ding! Pedang hancur karena suara, ding. Douluo menangis terbang ke langit dengan darah berceceran di seluruh. Tombak putih bersih telah berhenti di tenggorokan Weeping Douluo. Tang Wulin bisa merenggut nyawa Weeping Douluo dengan memajukan tombaknya sedikit lagi. Perubahannya begitu cepat sehingga melebihi apa yang bisa dilihat mata. Semua aksi sejak Weeping Douluo membebaskan diri dari disorder Splitting Wind Hammer sampai dia benar-benar dikalahkan oleh Tang Wulin hanya butuh beberapa detik. Meditasi dan latihan mental yang dilakukan selama beberapa hari terakhir dimaksudkan untuk ledakan total pada saat ini. Tang Wulin telah memenangkan pertempuran keempat dari pertempuran lima dewa, pertempuran senjata. Tang Wulin memegang Douluo menangis di satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tombak. Dia turun dari langit ke tanah sebelum dia meletakkan Weeping Douluo yang pucat di sisinya. Tang Wulin mengangguk ke arah Douluo menangis, lalu dia mundur beberapa langkah. Semua orang di tempat itu terkejut. Tidak terbayangkan mereka tidak akan terpana. Semuanya terjadi secepat kilat. Adegan itu melampaui kata-kata. Di platform utama, bahkan semilai face Douluo Hujie yang berseri-seri dengan gembira sebelumnya kini menjadi sunyi. Enci duduk tegak saat dia menatap dengan tatapan membara pada tombak putih bersih di tangan Tang Wulin. Tanda yang tertulis pada tombak berkilau dengan cahaya yang khas.
Warna dan lampu berkilau dan memancarkan perasaan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti mencapai puncak seluruh planet Douluo. Penonton tidak bisa memahami. Bagaimana mungkin semua pembangkit tenaga listrik di atas pangkat judul Douluo tidak tahu apa yang terjadi. Enchi menggumamkan beberapa kata, itu adalah Atlas Divine Spear. Kehilangan kita dibenarkan. Petik 2. Demikian pula, Weeping Douluo memandang Tang Wulin dengan linglung. Saat dia melihat tombak surgawi yang telah mengalahkannya, tidak ada kekecewaan atau rasa sakit di matanya kecuali kerinduan dengan emosi yang sulit untuk dijelaskan. Terima kasih. Dia membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin untuk mengucapkan terima kasih. Dia kemudian berbalik dan pergi. Dia ingin berterima kasih kepada Tang Wulin, karena dia telah menyaksikan tombak surgawi nomor 1 di dunia dengan matanya sendiri. Dia tidak merasa kecewa karena kalah dari tombak surgawi. Dengan basis kultivasi dan kemampuannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang tombak ketika master asli tombak surgawi ada di sekitar. Hari ini, ia memiliki kesempatan untuk, setidaknya, memberikan kesaksian tentang keberadaan tombak surgawi ini. Tang Wulin perlahan mengangkat tombak putih bersih di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Kebanggaan mewakili Atlas segera menghembuskan dadanya. Pertempuran ini tidak mewakili kemenangan Sekte Tang tetapi Shrek. Itu adalah kemenangan tombak surgawi Atlas yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Atlas Douluo. Kekaisaran Bintang Luo memiliki rahasia dalam yang mengakar, dan mereka memiliki bengkel berlian yang ajaib. Di sisi lain, Tang Wulin adalah Master Sekte Tang yang terpilih dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Dengan akrual lebih dari 10.000 tahun dari dua organisasi besar, Tang Sek dan Shrek Academy, bagaimana mungkin Tang Wulin mungkin kekurangan rahasia dalam? Tang Wulin telah memperoleh 3 senjata surgawi termasuk Golden Dragon Spear, Atlas Divine Spear, dan Space Time Shuttle. Itu sebabnya dia sangat percaya diri dalam pertempuran senjata. Bahkan jika dia gagal menggunakan Atlas Divine Spear untuk mengalahkan lawannya, dia masih bisa menggunakan pesawat ulang-alik Space Time Mahakuasa. Namun, hasilnya ternyata ideal. Sejak Atlas Douluo mati dalam pertempuran untuk melindungi seluruh Shrek, Atlas Divine Spear belum mekar dengan cahaya sampai hari ini. Tidak hanya Tang Wulin, tetapi semua Shrek Six Monsters di platform memiliki mata berkabut dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Atlas Douluo telah mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Jika bukan karena upayanya untuk melindungi mereka dan siswa lain dari Akademi Shrek, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer tidak mungkin membahayakan Atlas Douluo karena ia memiliki basis kultivasi terkemuka di dunia. Dai Tianling menghembuskan nafas kotor. Tiba-tiba dia merasa perlu mengubah pola pikirnya. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya. Dia hanya berdiri dan meninggalkan platform utama. Sebelum pertempuran 5 dewa dimulai, siapa yang mengira Tang Wulin, seorang bocah lelaki yang baru berusia lebih dari 20 tahun, dapat mencapai ini. Dia tampaknya memenangkan setiap pertempuran dengan cara yang berbahaya, dan dia meraih kemenangan dengan membalikkan gelombang di hampir setiap pertempuran. Pada akhirnya, ia memenangkan semua pertempuran. Dia mungkin tidak memiliki rahasia batin yang cukup, tetapi dia tidak mungkin mencapai semua kemenangannya hanya dengan keberuntungan. Lebih penting lagi, setelah kemenangan berturut-turut dalam pertempuran, kekayaannya tampaknya menumpuk hingga puncaknya. Pada saat sebelumnya, Dai Tianling merasa tidak pasti tentang partisipasi Enchi dalam pertempuran besok untuk pertama kalinya. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki Tang Wulin? Bisakah gurunya mengalahkan Tang Wulin di pertempuran besok? Apakah tingkat keberhasilannya 100%? Sepertinya konsep 100% tidak ada di dunia saat ini. Dai Tianling hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Adegan pertempuran itu diputar ulang. Itu adalah pertarungan yang hampir tidak mengasyikkan tetapi tentu saja dipenuhi dengan suara memekakkan telinga. Tang Wulin adalah pejuang yang lebih ofensif di seluruh pertempuran. Lubang-lubang raksasa yang ditinggalkannya di tanah adalah bukti khas dari hal itu. Adegan itu dimainkan sampai saat-saat terakhir ketika senyum mengerikan Tang Wulin membeku di layar. Tidak diragukan lagi, hadirin sudah tahu senyumnya sekarang. Tang Wulin sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya untuk mencapai kemenangan. Itulah alasan senyumnya yang gembira. Pada kenyataannya, serangan palu angin gangguan sebelumnya adalah untuk mempersiapkan saat-saat terakhir. Dari banyak taktik pertempuran yang digunakan oleh Tang Wulin, menggunakan palu perak berat yang ditempa jiwa adalah salah satu taktik.
Ketika lawannya memegang Diamond Bangle untuk melahap Golden Dragon Spear, dia menyadari bahwa dia harus menggunakan senjata yang lebih kuat dalam pertempuran. Hanya ada satu tujuan menggunakan palu angin gangguan untuk memulai serangan berkelanjutan. Justru untuk memaksa lawan terbang. Manipulasi Tang Wulin atas Atlas Divine Spear tidak mungkin dapat mengukur penanganan Atlas Douluo terhadapnya. Namun, dia masih bisa menggunakan sejumlah pengaruh terhadap tombak surgawi. Jika tidak, Yun Ming tidak akan menyerahkan tombak padanya. Atlas Divine Spear meluncurkan larangan penerbangan. Bahkan pembangkit tenaga listrik limit Douluo peringkat akan dianggap tidak mampu terbang ketika Atlas Divine Spear meluncurkan larangan penerbangan. Pembangkit tenaga listrik akan jatuh dari langit jika dia berada dalam jangkauan tombak. Bagaimana mungkin Weeping Douluo memperkirakan perubahan mendadak dan tak terduga? Di sisi lain, Tang Wulin sangat siap. Dia berencana untuk melanjutkan larangan penerbangan dengan jalur raja untuk mengalahkan lawan dengan cepat. Darah menangis Douluo dipukuli dengan sangat cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Ini adalah manfaat dari senjata surgawi. Selain itu, Atlas Divine Spear memiliki aura yang terakumulasi selama bertahun-tahun oleh Atlas Douluo. Itu juga dikenal sebagai tombak surgawi yang tak terkalahkan. Dengan menggunakannya untuk meluncurkan King's Path, Tang Wulin mampu memancarkan kekuatan superior tanpa bentuk yang mengalahkan lawannya. Karena pembatasan dalam menggunakan keterampilan jiwanya, Douluo darah menangis dibuat sama sekali tidak mampu menggunakan kekuatan pedang dewanya. Darah menangis Douluo kalah pahit dalam pertempuran, tetapi dia tidak bisa mengeluh. Itu karena dia memprakarsai penggunaan senjata surgawi untuk mengganggu kompetisi. Itu adalah kesalahan kekaisaran. Setelah kembali ke pengadilan, Tang Wulin menerima tombak naga emas dan palu perang dari Weeping Blood Douluo. Tang Wulin masih menunjukkan hormat pada master senjata. Aku minta maaf karena mengalahkanmu dengan cara ini.